Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Diduga korsleting, sebuah mobil yang terparkir di Jalan Dr. Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat terbakar pada Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran memadamkan kobaran api yang nyaris membakar seluruh bagian mobil. Peristiwa bermula saat pemilik kendaraan baru tiba dan memarkirkan kendaraannya dan tak lama muncul api dari bagian mesin. Warga terkejut adanya ledakan akibat kebakaran. Diduga terbakarnya mobil tersebut disebabkan korsleting pada bagian mesin. Dari acara berhenti tiba keluarin barang, tahu-tahu si yang punya mobil langsung lihat, oh ini apa bau apa nggak tahu, terus anaknya lihat keluar percikan api, buru-buru mereka keluar. Sempat membesar apinya? Cepet, tapi memang ada beberapa penumpang di dalam buru-buru percik keluar langsung keluar. Saudara, laporan arus lalu lintas di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan akan disampaikan langsung petugas NTMC Polri, ada Brigadir Ade Sintia di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade Sintia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Gracia. Selamat pagi saudara. Pagi ini saya berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintasnya pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama. Terutama dari arah Cawang atau Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi atau Selipi. Dari jalur arterinya dapat kita lihat bersama arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar. Dan kemudian dari tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi ataupun sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Dan terlihat di kawasan ini sedang diguyur hujan, maka dari itu kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 tahan henti-hentinya untuk
tidak menggunakan jas hujan berjenis poncho demi keselamatan Anda berkendara. Dan kemudian juga mengingat jalanan licin saat ini, harap memperhatikan kembali batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, terutama kendaraan yang melintasi jalanan tol, dan juga harap untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai laju kendaraan Anda. Dan kemudian dari kendaraan arah sebaliknya, dari arah Selipi atau Grogol yang akan menuju ke arah Cawang, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar, dan juga antisipasi banyaknya aktivitas kendaraan yang keluar masuk di area perkantoran. Dan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Kuningan juga arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar, antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan bagi kendaraan roda 2 harap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, dan kendaraan yang melintasi kawasan ini terutama kendaraan roda 4 untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan di kawasan dalam tol juga diberlakukan kontraflow dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 pagi, dan kontraflow ini pun bersifat situasional melihat kondisi arus kendaraan yang berada di lapangan. Dan juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 158 kasus laka lantas yang terdiri dari 13 orang meninggal dunia, 16 orang luka berat, dan juga 106 orang luka ringan. Dan dari 158 kasus laka lantas tersebut, sebanyak 97% terjadi di kawasan non-tol. Maka dari itu kami menghimbau kepada pengendara untuk patuhi marka jalan yang berlaku, arah petugas kami yang berada di lapangan, dan yang pastinya tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Anda Gracia di studio. Terima kasih Brigadir Ade Sintia atas laporan Anda. Selamat bertugas. Informasi usai jeda, 2 kelompok warga terlibat tawuran di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi saling serang kedua kelompok warga ini akibat salah paham. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now! Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Jatuh Jen, hujan emas. Dapat apa? Wah, aku dapat emas. Jatuh Jen, hujan emas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Jen satu lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Jen bisa dapat emas. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now! Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki.
Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Pagi, Saudara. Kebakaran terjadi di sebuah SPBU di Jalan Pantura, Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, terbakar dini hari tadi. Kebakaran terjadi lantaran korsleting pada sepeda motor usai melakukan pengisian BBM. Allahu Akbar, gede banget. Petugas dan warga berusaha memadamkan api yang menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR dan dengan alat seadanya. Besarnya api dikhawatirkan merambat ke permukiman warga. 7 unit mobil pemadam beserta 30 personil berupaya memadamkan api pada mesin pompa dan atap yang terbakar di area SPBU. Pengisian udah beres. Setelah jarak 1 meter atau jarak 1,5 meter, itu motor pas disela langsung menyala. Saya nyambung ke busi, apa gimana saya nggak tahu. Pas disela langsung menyala. Posisi kan ini miring ya. Ini miring, mungkin dia jatuhnya posisi terbakar, dia berdiri, motornya langsung dilempar ke kanan gitu. Langsung menyambar ke pompa, langsung jadi kebakar kan. Saudara, 2 kelompok warga terlibat tawuran di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi saling serang kedua kelompok warga ini akibat salah paham. Dua kelompok warga saling lempar batu dan petasan di kawasan Pasar Gembrong, Jakarta. Dan di sini polisi bahkan melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga. Tawuran juga membuat lalu lintas arah Kampung Melayu menuju Duren Sawit dan sebaliknya sempat ditutup. Polisi menyebut tawuran akibat salah paham, di mana ada 5 orang yang memprovokasi kedua kelompok warga. Tawuran juga terjadi antar 2 kelompok pemuda di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat Minggu kemarin. Kejadian ini berlangsung tepat di depan area Rusun Karanganyar. Massa membawa berbagai senjata tajam dan juga petasan sambil berupaya melakukan lawannya. Sejumlah warga berupaya melerai aksi kedua kelompok remaja itu, tetapi tidak diindahkan. Tawuran usai saat petugas kepolisian dari sektor Sawah Besar tiba di lokasi kejadian. Saudara, seorang remaja menjadi korban pengeroyokan oleh segerombolan orang tidak dikenal di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belum diketahui pasti apa motif dari pengeroyokan tersebut. Namun akibat kejadian ini korban mengalami luka di bagian kepala akibat terkena pukulan hingga benda tumpul. Dalam rekaman kamera pengawas di lokasi ini memperlihatkan sejumlah orang tidak dikenal mengeroyok seorang remaja yang berada di Jalan Papanggo 4. Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari. Terlihat satu persatu orang mengelilingi korban hingga memukul dan menganiaya dengan menggunakan kayu. Hingga kini belum diketahui pasti apa motif dari pengeroyokan yang terjadi.
Akibat kejadian ini korban mengalami luka di bagian kepala. Kasusnya kini ditangani Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saudara, 2,5 jam sudah Kompas Pagi menemani Anda. Saudara, kami tak lupa juga mengingatkan Anda pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangannya melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi, saya Fajri Satrio. Dan saya Gracia Adur pamit undur diri, sampai jumpa. Perempat final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Pantang kalah di kandang sendiri, Hertha Berlin siap menggempur dan menyerang Gieroven FC Kaiserslautern yang bertekad mencuri kemenangan di kandang lawan demi melaju ke babak selanjutnya. Kamis 1 Februari pukul 2:30 dini hari, live di Kompas TV. Seorang balita di Boyolali, Jawa Tengah tewas akibat dianiaya oleh ayah tirinya. Korban sudah mengalami penganiayaan sejak November 2023 yang lalu. Polisi sudah menangkap pelaku. Empat harimau Sumatera di Medan Zoo saat ini terindikasi sakit. Pemindahan harimau yang sakit itu belum bisa dilakukan karena akan mengancam keselamatan harimau. Sebelumnya sudah 4 harimau koleksi Medan Zoo mati. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Politik Pengusung Prabowo Gibran kembali berlanjut. Kali ini Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah ini sinyal semakin gamblangnya Jokowi mendukung Prabowo Gibran? Kita ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Perjuangan Indonesia di Piala Asia akhirnya harus terhenti di babak 16 besar. Skuad Garuda kalah 0-4 dari Australia. Meski demikian, pecinta sepak bola mengapresiasi perjuangan timnas di Piala Asia. Politik tak bisa dilepaskan dari ekonomi, saudara. Sama halnya dengan kontestasi pemilu 2024, ada penguasa-penguasa ekonomi alias pengusaha yang berada di balik para paslon. Siapa saja mereka? Kompas Bisnis akan mengulasnya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi saudara. Boleh jumpa di Sapa Indonesia Pagi hari ini, Senin 29 Januari 2024. Di penghujung bulan Januari ini, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik
akan kami sajikan untuk Anda dalam Sapa Indonesia Pagi bersama saya Radi Saputro. Dan saya Distila Rasati. Ada informasi penting yang kemudian juga bisa dikatakan ya cukup mengejutkan lah ya, karena memang weekend kemarin Presiden Joko Widodo ini bertemu dengan salah satu ketua umum partai politik pengusung Prabowo Gibran, yakni ketua umum partai politik Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Ini merupakan menambah daftar panjang ya Presiden Joko Widodo ini nampaknya cukup akrab begitu ya dengan ketua umum partai politik pengusung Prabowo Gibran, yang kita tahu Gibran ini adalah anak dari Presiden Joko Widodo yang ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Ini bisa dikatakan semakin gamblang dan juga semakin terlihat 15 hari menjelang hari pencoblosan. Meskipun kata Presiden sebelumnya itu kita netral kok, kata dia, Presiden netral, tapi makin kesini kok makin kelihatan. Setelah Presiden juga sebelumnya mengatakan Presiden itu boleh memihak, katanya, boleh kampanye. Ini juga sebenarnya belakangan ini memicu polemik, dan kalau mau kampanye katanya Presiden minta izin sama Presiden loh. Dia minta izin sama dia dong berarti. Nah ini kalau pasti diizinin dong. Pasti diizinin dong pastinya. Nah kemarin pertemuan Agus Harimurti dan Presiden Joko Widodo ini sepertinya juga memperkuat konsolidasi politik antar partai politik yang mengusung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setelah sebelumnya juga komunikasi politik juga terus digalang oleh Presiden Joko Widodo ini dengan sejumlah parpol pendukung pasangan 02 ini, Partai Golkar, lalu Partai Amanat Nasional sebelumnya juga sudah bertemu ya, kira-kira begitu. Ini kalau dilihat, kalau kekuatannya memang sudah didukung Presiden Joko Widodo, apalagi yang kurang ya? Kira-kira kalau menghadapi kompetisi nanti Pilpres, sepertinya kuat sekali ya. Gimana ya? Jadi pertanyaannya, jadi Pilpres satu putaran atau 2 putaran? Kalau ngomong satu putaran sepertinya akan sulit terwujud karena belum ada yang di atas 50% sampai saat ini. Jadi kalau nanti mendekati pencoblosan itu sudah ada yang memikat hati Anda untuk dipilih, ya silahkan dipilih, tapi sepertinya untuk ngomong satu putaran masih jauh dari harapan. Nah, kita juga akan melihat bagaimana kemudian penampilan terakhir dari ketiga paslon, khususnya calon presiden yang kemudian nanti akan kemudian berdebat kembali di debat terakhir begitu ya, di debat capres di tanggal 4 kalau tidak salah. Tanggal 4. Tanggal 4 Februari. Yang juga menarik ini di Harian Kompas juga ditulis nih. Nah, tadi juga di sorotan Kompas Bisnis akan dibahas di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Di Harian Kompas hari ini, optimisme dunia usaha perlu diiringi kualitas pemilu. Nah, banyak taipan-taipan ekonomi kita yang sudah sepertinya menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Ini juga didukung oleh usaha-usaha mereka yang punya tingkat keberpengaruhan yang cukup tinggi terhadap keterpilihan. Tapi sepertinya siapapun karyawan, kalau kemarin dikatakan salah satu capres ini berpihaknya ke salah satu pengusaha atau ke rakyat. Kalau pengusahanya berpihak ya belum tentu rakyatnya juga berpihak gitu kira-kira. Itu nanti juga akan dibahas dalam Kompas Bisnis hari ini. Siapa-siapa saja taipan-taipan ekonomi kita, pengusaha-pengusaha kita yang sudah menyatakan dukungannya kepada capres-cawapres, dan apa pengaruhnya untuk kontestasi politik di 2024. Akan kami bahas nanti di Kompas Bisnis. Tapi kita akan jelang informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya yang ini, saudara, diduga korsleting sebuah mobil yang terparkir di Jalan Dr. Samratulangi Menteng, Jakarta Pusat terbakar pada Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran memadamkan kobaran api yang nyaris membakar seluruh bagian mobil. Peristiwa bermula saat pemilik kendaraan baru tiba dan memarkirkan kendaraannya. Dan tak lama muncul api dari bagian mesin. Warga terkejut adanya ledakan akibat kebakaran. Diduga terbakarnya mobil ini disebabkan korsleting pada bagian mesin. Dari acara berhenti, tiba keluarin barang, tahu-tahu si yang punya mobil langsung lihat, oh ini bau nggak tahu, terus anaknya lihat keluar percikan api, buru-buru mereka keluar. Sempat membesar apinya? Cepet, tapi memang ada beberapa penumpang di dalam, buru-buru percik langsung keluar. Masih dari Jakarta, saudara, 2 kelompok warga terlibat tawuran di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi saling serang kedua kelompok warga ini akibat salah paham.
Dua kelompok warga saling lempar batu dan juga petasan di kawasan Pasar Gembrong di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi bahkan melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga. Tawuran juga membuat lalu lintas arah Kampung Melayu menuju Duren Sawit dan juga sebaliknya sempat ditutup. Polisi menyebut tawuran akibat salah paham di mana ada 5 orang yang memprovokasi kedua kelompok warga. Hanya 5 orang yang disenyalir mungkin dari luar daerah sini, hanya berjalan 5 orang itu dengan kendaraan mengacungkan bambu dan juga batu. Nah, itu memicu kedua warga untuk melakukan tawuran. Seorang pria yang diduga melakukan tindakan tidak senonoh pada anak menjadi sasaran amuk massa di kawasan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Tindakan asusila ini terungkap berdasarkan kesaksian teman korban yang melapor pada keluarga korban. Sebelumnya korban tengah bermain bersama teman-temannya dan pria yang diduga pelaku ini mengaku hanya menggendong korban. Untuk menghindari luapan kemarahan warga, polisi membawa pria itu ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam toren di sebuah kawasan di Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga korban meninggal akibat tersetrum dari korsleting listrik pada toren. Proses evakuasi korban dari dalam toren di lantai 3 sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan ini berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran terpaksa melepas toren untuk mengeluarkan jenazah dan kemudian menurunkan jenazah ke lantai bawah dengan menggunakan tali seling. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk divisum. Dan awal kalau kami beserta pihak kepolisian itu yang hadir di lokasi pada saat pertama itu tidak ditemukan adanya kekerasan, ya, adanya tanda-tanda kekerasan. Ya, kemungkinan besar itu dugaan awal itu dari konsleting listrik, mungkin dari radarnya, ya, atau otomatis dari toren tersebut. Karena banjir bandang, saudara, menerjang ribuan rumah warga di Pasuruan, Jawa Timur. Material banjir berupa air disertai lumpur merendam rumah warga dengan ketinggian hingga 50 cm. Banjir di atas, di wilayah Lumbang. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Pasuruan dan memicu debit air sungai meluap. Material banjir berupa air lumpur, kayu dan bebatuan memasuki area permukiman warga di Desa Prodo, Winongan. Selain merendam ribuan rumah, banjir bandang juga menyebabkan jembatan penghubung antar desa bergeser. Pasca diterjang banjir bandang, warga di Desa Prodo, Winongan, Pasuruan, Jawa Timur gotong royong membersihkan material air dan lumpur yang merendam rumah mereka. Proses pembersihan dilakukan dengan menggali tumpukan lumpur dengan alat seadanya. Tak hanya rumah, warga juga bekerja sama membersihkan akses jalan utama desa agar kembali bisa dilewati. Kalau untuk banjir lumpur di wilayah Gendol sini itu baru pertama kali masuk ke tempat warga. Tapi kalau yang kemarin-kemarin itu masih berbentuk air yang paling banyak. Dan sekarang luapannya itu paling banyak dari lumpur. Kita ke informasi lain, saudara, seorang anak balita di Boyolali, Jawa Tengah tewas akibat dianiaya oleh ayah tirinya. Korban sudah mengalami penganiayaan sejak November 2023 yang lalu. Kasus tewasnya seorang anak balita di Boyolali, Jawa Tengah meninggalkan kejanggalan. Kakek korban menemukan sejumlah luka lebam di bagian tubuh korban saat memandikan jenazah.
Namun saat itu proses pemakaman tetap dilakukan di tempat pemakaman umum desa setempat. Merasa janggal, kakek korban akhirnya melapor ke pihak berwajib. Polisi yang mendalami kasus ini pada Sabtu siang membongkar makam korban untuk dilakukan otopsi. Otopsi dilakukan polisi untuk menemukan sejumlah bukti luka bekas penganiayaan. Setelah diselidiki, ternyata pelaku adalah ayah tiri korban. Pelaku akhirnya ditangkap pada Jumat kemarin dan hanya bisa menyesali perbuatannya. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya karena kesal terhadap korban. Kasus penganiayaan ini ternyata sudah terjadi sejak November 2023 lalu. Ayah tiri yang diminta untuk mengurus anak SN ini. Dan dikarenakan kekesalan terhadap anak, maka berujung pada kekerasan yang mengakibatkan SN meninggal dunia. Kekerasan dilakukannya itu adalah berupa cubitan, pukulan, kemudian cengkeraman di leher, kemudian pembenturan kepala ke pintu yang kerap dilakukan oleh ayah tirinya. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 15 tahun penjara serta denda 3 miliar rupiah. Nicole Sirawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Korban tersambar petir di ladang Kabupaten Jembrana, Bali yang masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya saat ini sudah mulai membaik. Sementara itu satu korban meninggal akan diaben. Suasana duka menyelimuti kediaman Niwayan Suryati. Korban meninggal tersambar petir di lingkungan Bilupoh, Kelurahan Tegal, Cangkring. Menurut rencana pihak keluarga, jenazah korban akan diaben pada 30 Januari mendatang. Sementara itu kondisi kedua korban lainnya berangsur membaik meski masih merasakan sakit di beberapa bagian tubuh. Sedangkan satu korban lain harus dirujuk ke Rumah Sakit Tabanan, Bali karena kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kondisi pasien yang kita rawat rencana 3 observasi, 2 pasien kita mengalami perbaikan. Saat ini kita rawat di ruang dahlia, sudah perbaikan, tinggal ada keluhan nyeri dengan kesemutan, stabil kondisinya, sadar baik. 1 pasien yang kita rawat observasi di sini mengalami pemburukan karena ada luka robek yang sangat luas di daerah kepala, pasiennya gelisah dan muntah-muntah. Kemarin kondisi terakhir sekitar jam 9 kita rujuk ke Rumah Sakit Tabanan untuk penanganan lebih lanjut. Sebelumnya 12 petani di Jembrana, Bali tersambar petir saat berada di persawahan. Saat kejadian, 12 petani yang berstatus sebagai buruh tani itu sedang memetik semangka dari siang hingga petang. Menurut penuturan korban yang selamat, saat kejadian mereka sedang berteduh di sebuah gubuk di lahan semangka di Desa Budeng, Kabupaten Jembrana karena situasi saat itu sedang hujan. Tadi disuruh numpang di rumah. Saudara Presiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10. Lalu apa yang dibahas oleh keduanya? Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Baru Nippon Paint Weatherboard Max.
lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Strongest, toughest, hardest. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Mask. Strongest, toughest, hardest. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup. Selama 1 jam, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono X dan usai pertemuan, Presiden langsung kembali ke Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta dan hanya melambaikan tangan kepada awak media. Sementara pihak keraton menyebut pertemuan keduanya merupakan hal yang biasa dan meminta pertemuan itu tidak dikaitkan dengan pemilu 2024. Selamat siang teman-teman. Tadi Bapak Presiden berkunjung ke keraton. Ini kan memang sudah hal yang biasa kalau beliau sedang di Jogja dan ada waktu. Biasanya memang bersilaturahmi kepada Ngarso Dalem begitu. Tadi kurang lebih bertemu selama 1 jam, pertemuannya tertutup. Jadi saya kalau ditanya ngobrolin apa saya tidak tahu. Tapi cuma ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak-enggak lah gitu kan. Memang Ngarso Dalem dengan Bapak Presiden kan sering bersilaturahmi gitu aja. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar Partai Nasdem di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Anies didampingi politisi senior Surya Paloh dan juga Yusuf Kala. 2 politisi senior Surya Paloh dan Yusuf Kala kompak turun gunung dalam Pilpres 2024. Keduanya terlihat hadir dalam kampanye akbar Partai Nasdem yang digelar di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Keduanya mengapresiasi semangat dan antusias masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut. Partainya bangsa ini. Bangsa ini memerlukan itu, keteladanan, saudara-saudaraku semuanya. Ya kita lihat sendiri semangat daripada kader-kader, semangat masyarakat ya, luar biasa. Itu memberikan kita harapan yang untuk ke depan. Karena hanya modal bangsa itu semangat yang luar biasa. Kalau semangat seperti begini di mana-mana, kita harapkan bisa di atas 50%. Kita mendukung itu semuanya. Kedua tentu juga sebagai sahabat saya membayar
dengan Pak Surya Paloh tentu bagaimana kita sama-sama mengajukan bangsa ini untuk lebih baik. Gitu. Ya, kita semuanya merasa berbesar hati melihat antusiasme, ekspresi yang ditunjukkan oleh katakanlah para kader-kader Partai Nasdem yang menghadiri rapat akbar pada pagi hari ini. Itu menunjukkan bagaimana mereka mempunyai antusiasme, kesungguhan hati, dan pasti saya yakin dan percaya itu adalah merupakan gambaran juga betapa mereka mempunyai percaya diri untuk kesiapan mereka menghadapi pemilu pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Nah, kita berterima kasih atas kedatangan Pak JK, ini satu kehormatan bagi kita semuanya. Ya, bagaimanapun juga ini membesarkan hati kita, memberikan tambahan, katakanlah moralitas, ya kan, motivasi untuk kesiapan menghadapi pemilu ya. Para Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju hadir dalam kampanye Prabowo Gibran di Semarang, Jawa Tengah, Saudara. Sementara itu, PDI Perjuangan Jawa Tengah menyatakan siap tempur untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Kalau yang lain, insya Allah kita sudah banyak yang menang. Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah dibanding dari provinsi lain. Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju turun dalam kampanye akbar Prabowo Gibran Minggu sore di Semarang, Jawa Tengah. Yakni Ketum Partai Golkar Erlangga, Ketum PAN Zulhas, Ketum Demokrat AHY, serta Ketum PSI sekaligus adik Gibran Kaesang Pangarep. Sejumlah ketum partai koalisi yang turun ikut kampanye ini seolah jadi sebuah penegasan kalau Prabowo Gibran fokus untuk memenangkan suara di wilayah kandang Banteng. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid optimistis bisa menang di Jawa Tengah, tinggal mengincar suara di Kabupaten Boyolali dan Wonogiri. Salah satu jumlah yang paling banyak itu ada di kawasan tadi. Di Boyolali sama di kalau yang lain insya Allah kita sudah banyak yang menang. Tapi dengan perkembangan sekarang optimisme satu putaran itu insya Allah makin hari trennya makin bagus. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Pacul menegaskan kader dan simpatisan kandang Banteng PDI Perjuangan di Jawa Tengah siap tempur memenangkan pileg. Bahkan suara Jateng jadi suara terbanyak untuk mendukung Ganjar Mahfud. Aman. Untuk Jawa Tengah gimana Bapak? Jawa Tengah, oke. Yang perlu diketahui kami akan bertempur untuk 03, untuk pileg dan pilpres full kapasitas. Jos! Targetnya berapa Pak? Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah dibanding dari provinsi lain. Clear ya? Jadi salah satu wilayah lumbung suara terbanyak Provinsi Jawa Tengah jadi rebutan para paslon. Tak hanya itu, Jawa Tengah jadi pertaruhan gengsi politik dalam Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut banyak yang datang ke Jawa Tengah untuk merebut suara basis PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Ganjar saat kampanye di Medan, Sumatera Utara. Calon Presiden nomor urut 3 itu mengaku mempunyai strategi untuk mengamankan suara di Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai kandang PDI Perjuangan. Pihaknya akan terus berusaha keras agar suara di kandang Banteng benar-benar bisa diamankan. Ganjar juga menyinggung kubu lain yang kerap mengunjungi Jawa Tengah untuk memecah suara dengan melakukan cara-cara tersendiri. Saya mau dan rakyat mencari. Kita pasti akan bekerja keras karena itu kandang Banteng, maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri. Makanya yang lain kok banyak sering datang ke Jawa Tengah kan. Gitu ya. Oke, makasih. Saudara, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Politik pengusung Prabowo Gibran kembali berlanjut. Dan kali ini Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah ini sinyal semakin gamblangnya Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Gibran?
Kita ulas dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi. Hari ini usai jeda bersama rekan saya, Radi Saputra. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte norte. De norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak, mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Di sela-sela kunjungannya ke Yogyakarta minggu kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pertemuan itu berlangsung di kawasan alun-alun Keraton Yogyakarta dan dilanjutkan dengan bersepeda bersama. Keduanya terlihat berbincang sambil mengayuh sepeda. Perbincangan berlanjut di salah satu warung makan di kota Yogyakarta sambil menikmati sarapan bersama. Usai bertemu Joko Widodo, AHY tidak merinci isi perbincangan mereka dan hanya mengaku sengaja olahraga bersama sambil menyapa warga Yogyakarta. Jokowi dan tentunya menyapa masyarakat di Yogyakarta dan dari berbagai daerah yang lagi hari ini di Yogyakarta. Jadi kita senang sekali sambil cari keringat, olahraga dan menyapa masyarakat.
Seperti diketahui, hubungan antara Partai Demokrat dengan pemerintahan kini kian dekat setelah memutuskan untuk mendukung koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Padahal selama Jokowi menjabat, Demokrat selalu berada di luar pemerintahan. Bahkan sempat pula AHY diisukan masuk kabinet. Sementara itu, Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana melalui pesan singkat kepada Kompas TV menyatakan pertemuan dengan Mas AHY membicarakan mulai hal-hal yang ringan-ringan sampai dengan persoalan kebangsaan dan situasi perpolitikan di tanah air. Setelah sekitar 45 menit sarapan, terus sama-sama balik menuju Gedung Agung. Sampai di depan Gedung Agung, Mas AHY pamit pada Bapak Presiden untuk melanjutkan agenda berikutnya. Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju tidak kali ini saja. Sebelumnya Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Gerindra yang juga Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Keduanya terlihat makan malam di salah satu restoran di Jakarta. Kemudian dilanjutkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Sontak pertemuan Jokowi dengan keempat ketum parpol ini menuai polemik. Benarkah manuver Jokowi ini menjadi kode bahwa dia resmi mendukung Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dengan adanya pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini menjadi pertemuan yang keempat kalinya. Setelah sebelumnya Jokowi juga sempat bertemu dengan Ketua Umum partai politik lainnya yang juga partai pengusung Koalisi Indonesia Maju dengan Capres-Cawapresnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, pertemuan Joko Widodo ini menjadi tanda tanya besar. Benarkah dia sudah memihak? Dan benarkah Jokowi resmi mendukung pasangan 02 Prabowo Gibran? Kita akan bahas soal ini pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Di antaranya adalah Maman Imanul Haq, juru bicara Timnas Amin, Anies Muhaimin. Lalu juga nanti akan bergabung melalui sambungan virtual ada Herzaki Mahendra Putra, jubir TKN Prabowo Gibran. Dan yang sudah bergabung juga di virtual ada Ahmad Baidowi, Direktur Eksekutif Komunikasi Politik TPN Ganjar Mahfud. Nanti juga akan bergabung bersama kita pengamat politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pagi. Ya, saya sebenarnya yang punya hajat nih, Bang Zaki nih belum gabung nih. Saya tanya dulu ke Kang Maman. Kang Maman, tanggapan Anda setelah melihat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya juga sudah bertemu dengan Ketua Umum partai politik lain ini, apakah menurut Anda ini semakin menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan bahwa dia sudah berpihak ke pasangan 02? Iya, dari awal publik sudah melihat bahwa Presiden Jokowi memang memihak ke pasangan 02. Tetapi dari sisi etis kepemimpinan memang kelihatan sekali moralitas politiknya sudah tidak terlihat sebagai seorang pemimpin nasional. Karena kalaupun misalnya beliau di istana melihatkan ada regulasi yang tidak dilanggar oleh Presiden ketika kampanye, tetapi regulasi itu bisa dipahami dengan 3 langkah. Pertama, sebagai Presiden Jokowi harus cuti dulu. Yang kedua, Presiden kalau setelah cuti, dia harus menjadi tim sukses untuk pasangan tersebut. Dan yang ketiga, harus tidak ada keterkaitan sama sekali dengan salah satunya capres atau cawapres, karena itu akan menumbuhkan kecurigaan tentang tebalnya nepotisme. Ini tentu menjadi sebuah presiden yang buruk untuk demokrasi Indonesia, di mana cawe-cawe seorang pemimpin nasional pada salah satu pasangan padahal seharusnya menjadi seorang wasit yang menjaga kualitas demokrasi, itu dilihatkan. Karena legasi terpenting dari seorang Jokowi itu bukan pembangunan infrastruktur, tetapi dia harus menjaga kondisivitas, menjaga kualitas demokrasi, dan juga mengawal konstitusi. Tetapi dari sisi lain, saya ingin menegaskan kembali, kalau dari permainan catur, Mas Radi, ketika seorang permainan catur, ketika menteri, apalagi raja turun tangan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kepanikan dan kemungkinan pertahanannya kebobolan. Ini menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat, sehingga ini justru memacu kami di 01 untuk terus bisa meyakinkan publik bahwa pertarungan hari ini adalah pertarungan bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi dengan meyakinkan visi misi kita bisa diimplementasikan demi mencapai Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas di 2045.
Baik, kalau kata Kang Maman ini kalau ibarat main catur sudah panik akan kalah begitu kira-kira ya Kang Maman, karena beberapa kali Presiden sudah kalau dibilang Kang Maman tadi cawe-cawe gitu untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau dari Mas Awi tadi kalau kata Kang Maman ini panik. Mas Awi juga punya pandangan yang sama bahwa pasangan 02 yang sepertinya sudah terang-terangan didukung oleh Presiden Jokowi ini juga sudah mulai panik begitu dengan kondisi saat ini? Ya, artinya itu menunjukkan bahwa 02 tidak percaya diri kalau tanpa endorser dari Joko Widodo. Artinya apa? Gembar-gembor bahwa target 1 putaran didukung oleh prakondisi melalui hasil survei, itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Karena kita tahu lembaga survei yang mempublish 50% lebih itu kan ya lembaga-lembaga survei yang kadang baru muncul. Tapi apapun itu sah-sah saja dilakukan karena Gibran itu anaknya Jokowi. Tidak ada di dunia ini orang tua rela melepaskan anaknya ke gelanggang dibiarkan begitu saja. Anak saya aja ikut lomba 17-an tiap tahun itu saya deg-degan juga gitu. Jangan kalau kalah gimana, apalagi ini ikut kontestasi di tingkat nasional, yakni urusan pilpres. Nah, kemudian kalaupun Presiden Jokowi hari ini berkomunikasi dengan partai politik, pimpinan partai politik itu hal yang biasa saja. Dan kebetulan yang diajak komunikasi itu yang ditemui dalam beberapa hari belakangan adalah partai-partai pendukung 02, partai pendukung Prabowo Gibran. Karena tidak ada lain selain mengendorse dengan hadirnya Jokowi, ya kita kan orang politik, tahulah maksud dan tujuannya supaya bisa terkena dampak dari popularitas Jokowi. Tetapi rakyat kan hari ini sudah pandai gitu. Siapa pemimpin yang bisa ataupun gaya kepemimpinannya sama dengan Jokowi yang merakyat, itu siapa? Dan siapa yang dibuat-buat, itu kan tahu semua masyarakat hari ini. Jadi kalau kami ya biasa saja menanggapi hal yang seperti itu bagian dari trik politik yang dilakukan oleh pihak sebelah dan juga bagian dari langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Cuman sayangnya sampai hari ini belum ada deklarasi dari beliau. Kita lihat aja nanti dalam kampanye apakah beliau hadir di tengah-tengah kampanye 02 ya menunjukkan keberpihakannya secara terang benderang gitu. Yang ada kan baru sinyal-sinyal, ya meskipun dia tidak terang benderang kan publik sudah membaca gitu. Yang kita antisipasi jangan sampai institusi kepresidenan digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kalau sebagai pribadi, ya Pak Jokowi punya hak untuk berpolitik. Gitu. Oke, ini kalau saya lihat pernyataannya Mas Awi, Kang Maman, kayaknya gerakan salam 4 jari akan terwujud kalau memang ada dua putaran nih kayaknya nih. Udah siap bergabung sepertinya. Tapi begini, kalau kita mau bicara fair begitu ya, mau bicara jujur begitu, mau bicara fakta yang terjadi realitas di lapangan. Nah, kira-kira saya ke Kang Maman dulu. Sepakat nggak kalau misalnya memang pengaruh seorang Presiden Joko Widodo saat ini masih sangat tinggi kepada masing-masing kontestan, terutama ya memang kalau kita lihat sepertinya dikait-kaitkannya dengan pasangan 02 begitu. Masih sangat tinggikah pengaruh Presiden Jokowi, Mas Kang Maman? Iya, saya kebetulan terus berputar ya, terutama di wilayah Jawa Barat. Kami adalah pendukung 2 periode Presiden Jokowi dan tentu kami bangga karena Jokowi membangun infrastruktur yang baik untuk Indonesia. Tetapi hari ini kami menyayangkan ketika pembangunan infrastruktur itu ternodai oleh langkah-langkah seorang Jokowi yang menunjukkan dukungan terhadap bagaimana pelanggaran konstitusi soal keputusan MK, bagaimana demokrasi tiba-tiba dicederai dengan cara pemihakan secara sepihak, walaupun beliau berargumen bahwa itu sesuai dengan aturan. Di balik semua aturan harus ada etika kenegaraan, harus ada moralitas kebangsaan yang harus dijunjung. Itulah yang sebenarnya kami sangat sayangkan, sehingga hari ini para pendukung Jokowi tentu merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang kita dambakan ketika awal kemunculan dan kita dukung 2 periode.
Masyarakat melihat ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi, dan ini menyisakan sebuah kegamangan, menyisakan sebuah kekhawatiran, dan tentu juga mengurangi atau menggerus dukungan. Jadi kalau hari ini Jokowi masih menganggap bahwa dukungan masyarakat itu besar, seperti dukungan di periode pertama dan kedua kemarin, itu sangat salah. Masyarakat hari ini justru teredukasi, baik oleh kampanye atau debat masing-masing capres. Lalu ketika ketiganya sudah memperlihatkan perdebatan-perdebatan yang lumayan panas, edukatif, membuat masyarakat tercerahkan, kenapa harus ada yang cawe-cawe pemimpin nasional? Tidak perlu dilakukan sebenarnya. Sekali lagi saya ingin katakan, legasi terbaik yang kita nanti dari seorang Presiden Jokowi adalah mengawal kualitas demokrasi. Legasi terbaik dari seorang Jokowi pasca dia akan mengakhiri jabatannya di bulan September yang akan datang itu adalah bagaimana rakyat merasa sangat gembira dengan pesta demokrasi tanpa ada cawe-cawe kekuasaan, tanpa ada sistem yang diarahkan, tanpa ada intimidasi yang ditiupkan, dan masyarakat akan senang mengenang Jokowi sebagai bapak infrastruktur Indonesia yang terbaik tanpa merusak demokrasi. Ya, sebelum saya ke Kang Awi, di studio sudah hadir analis politik dari Universitas Gadjah Mada, Mas Nyarwi Ahmad. Pagi, Mas Nyarwi. Pagi, Radi. Ini udah kehujanan ya, pagi-pagi macet nih kayaknya. Ya, di belakang tadi itu. Oke, saya akan minta analisisnya dulu nih dari Mas Nyarwi. Pertemuan Presiden Jokowi kemarin dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apa yang Anda maknai dari pertemuan ini? Ya, yang pertama jelas pertemuan itu pengen memperkuat ya dugaan saya dukungan dari partai-partai ya pendukung 02. Kita tahu Demokrat menjadi bagian dari pengusung Prabowo Gibran ya. Dan saya kira ini rangkaian juga dari pertemuan-pertemuan dengan ketua-ketua umum partai yang lain ya. Sebelumnya juga ada Pak Airlangga gitu ya, dan saya kira juga beberapa ketua umum partai yang lain yang mungkin tidak terpublikasikan ya oleh media. Tetapi kenapa yang menarik adalah dilakukan pertemuan itu, dugaan saya ini kan menjelang detik-detik pemilu 14 Februari nanti ya. Dan kita tahu ya Bung Radi ya, ada misalnya dalam studi perilaku pemilih itu ada namanya split ticket voting ya. Jadi biasa itu pemilih memilih partai tapi tidak sepenuhnya gitu ya akan memilih pasangan capres cawapres 100%. Jarang yang sampai 100%. Ya, ada yang mungkin sampai 80 untuk partai-partai yang partai ID-nya bagus gitu, tapi ada juga yang rata-rata 60 65 bahkan 50 ya. Di beberapa data survei itu terpotret saya lihat. Nah, saya kira dengan beberapa tadi misalnya Mas Dowi ya yang menyampaikan meragukan ya, misalnya bahwa data-data survei mengatakan ada berapa di antaranya 50% ke atas gitu ya. Nah, ini kan mengindikasikan kalau kita lihat dukungan dari partai-partai pendukung Pak Jokowi itu kan besar sekali. Tetapi kan tidak sampai untuk konteks data survei yang mungkin dari lembaga-lembaga kredibel itu lebih dari 50% ya. Paling ya ada misalnya 46, 48 seperti itulah kira-kira. Bahkan ada yang bilang di bawahnya misalnya begitu. Nah, ini yang mengindikasikan saya kira dukungan pada partai-partai itu nggak linear ya dengan dukungan pada pasangan capres-cawapres. Dan sekali lagi kita juga ditunjukkan di beberapa data misalnya untuk swing voter ya, misalnya untuk konteks pilpres itu masih mungkin sekitar 15% ya, untuk undecided voter pun juga bisa sekitar mungkin 6-8%. Artinya apa? Kinerja partai ini yang saya kira Pak Jokowi itu berusaha untuk mengepus, walaupun kemudian orang bertanya ini sebenarnya yang nyapres siapa gitu ya. Tetapi apapun itu tadi misalnya Kiai Maman juga menjelaskan bahwa berharap bahwa legasi Pak Jokowi itu ya demokrasi itu yang bagus seperti itu gitu ya. Tetapi tadi itu ya ini kan saya kira juga bagian dari upaya mungkin ya ada argumen-argumen lah ya dari pihak istana yang mungkin mempertimbangkan bahwa ada semacam ya pertimbangan-pertimbangan untuk konsolidasi ketemu tokoh-tokoh partai untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Tapi kan dugaan-dugaan kritis dari termasuk para tim 01 maupun tim 02 kemudian kan bisa aja berpikir masa sih hanya ngobrolin soal itu kan gitu. Nah, ini yang kemudian saya kira wajar akan menjadi pembicaraan publik, Bung Radi. Sekarang kita akan gali bocorannya nih dari juru bicara TKN Prabowo Gibran yang juga dari Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra. Pagi Bang Zaki. Ya, selamat pagi. Suara saya terdengar jelas, Bang? Oke.
Nah, kita minta bocorannya nih, apa yang diobrolin? Benar nggak Presiden Jokowi ini memastikan bahwa partai-partai ini, ayo dong, kita buat satu putaran aja gitu? Ya, pertama begini ya, pertemuan kemarin berlangsung ya hangat dan ramah ya. Memang pagi hari itu Mas Ahaye dan Pak Jokowi bersepeda bareng keliling-keliling ya, mengelilingi ruas-ruas jalan sekitar alun-alun. Nah, di saat bersepeda pun kan juga sudah ada rekamannya, maka berbincanglah masalah-masalah ya keseharian yang dengan santai. Hanya memang ketika di ujung ya, ketika selesai bersepeda ada diskusi-diskusi yang lebih serius gitu. Salah satunya tentu menyoroti mengenai pemilu hari ini gitu. Dalam konteks apa ya, Pak Jokowi sebagai presiden, kami ya sebagai partai politik peserta pemilu gitu. Bagaimana kita ingin misalnya pemilu ini bisa berjalan dengan damai, pemilu ini bisa berjalan dengan aman, dan juga pemilu ini bisa berjalan dengan demokratis. Kan ada aja nih pihak-pihak yang kayaknya, ya mungkin kalau Kang Maman atau Kang Mas Awi sih nggak begitu gitu, ya Mas Awi nggak begitu gitu, ya kan? Tetapi mungkin ada nih unsur-unsur pendukungnya kemudian atau relawan mungkin atau simpatisan yang berada di luar tim kampanye yang kemudian berupaya bolak-balik mendegradasi misalnya kan terkait dengan kualitas pemilu satu. Lalu misalnya bagaimana berupaya dalam konteks bahwa keseriusan kita ingin pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan damai, tapi dibuat seakan-akan ada potensi chaos dan sibuk memunculkan yang namanya ketakutan demi ketakutan gitu. Ya, pada saat perbincangan kemarin ya Mas Ahaye juga menyampaikan kalau Demokrat kita dengan seluruh elemennya melihat bahwa kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman KPU, Bawaslu ya kan, setahu kami distribusi surat-suara saja udah hampir final ya, udah hampir tuntas, bahkan sudah dilipat katanya apa yang kami dengar gitu ya, kerja-kerja KPU dan Bawaslu menuju hari H ini juga sudah optimal sebenarnya kami lihat, dan kita semua elemen inginnya bagaimana pemilu ini bisa sukses. Ini kan wajah Indonesia, kan begitu. Ini kan wajah kedaulatan rakyat ini. Nah, ini yang kita sama-sama ingin jaga betul. Nah, dalam perbincangan itu ya, kalau misalnya bicara mengenai posisi kami sebagai KIM atau Koalisi Indonesia Maju, itu kan bisa saja gitu. Bisa saja publik mengartikan itu, tetapi beliau lebih banyak kapasitasnya sebagai presiden, lalu kami dalam kapasitasnya sebagai partai politik peserta pemilu gitu. Hanya memang kalau tadi saya dengar sebentar mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya dalam konteks pemilu hari ini, kami sih masih merasa beliau tidak ada melakukan upaya-upaya yang extraordinary ya, atau yang extrajudicial atau di luar kemenangan beliau ya. Dan kami sendiri dari TKN ya, kalau misalnya tadi kan saya sebagai misalnya juga Demokrat gitu ya, yang dengar langsung ya yang disampaikan oleh Mas Ahaye ketika selesai pertemuan itu, beliau menyampaikan gitu ya, bahwa bagaimanapun ya Pak Jokowi ini harapannya bagaimana Mas Ahaye kan termasuk generasi baru nih ke depannya gitu, yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Jadi beliau ada keinginan agar apa yang sudah baik selama ini terjadi ya dari era Pak Jokowi, Pak SBY maupun era-era sebelumnya itu bisa dilanjutkan, dan bagaimana generasi muda seperti Mas Ahaye ya dan juga pemimpin muda lainnya itu bisa benar-benar bisa melakukan akselerasi terhadap apa yang sudah tercapai. Dan kalaupun ada yang misalnya dianggap masih kurang, ya wajar karena pemimpin tidak pernah sempurna. Ya, itu bagaimana bisa diperbaiki ya, bisa dioptimalkan ke depannya. Nah, kalau kita bicara tadi saya dengar 1 putaran, 2 putaran ya, kan begini nih, kalau kita bicara mengenai soliditas partai juga nih kan, sebenarnya kalau kami lihat soliditas partai di KIM itu angkanya kan hampir kira-kira kan 44% ya, setahu kami kalau digabungkan semua partai pendukung yang di parlemen, dan hari ini dukungan kepada Pak Prabowo itu mencapai ya seputar antara 44 sampai 48% yang kami tahu gitu. Ya adalah beberapa ya yang sedikit yang sudah mencapai 50% lebih. Tapi kan rata-rata yang kami lihat itu 44 sampai 48%, dan itu sejalan ini dengan total suara partai pendukung Pak Prabowo ini di parlemen. Jadi kalau kami melihat sebenarnya bicara mengenai soliditas, hari ini soliditas partai pendukung Pak Prabowo ini sebenarnya sudah optimal ini. Nah, sekarang yang lagi kita optimalkan adalah bagaimana peran mesin partai ini bisa kemudian merekrut ya masyarakat ya yang di luar yang saat ini sudah kami rekrut. Karena masih ada, kalau kami ngitung ya, mungkin tadi beredar dengan Mas Nyarwi tadi katanya belasan persen or something gitu. Kalau di data kami sendiri udah di bawah 10% sebenarnya nih. Yang tinggal yang kita perebutkan gitu. Baik, Mas Awi, saya ke Mas Awi nih. Kalau tadi saya tanyakan ke Kiai Maman, ke Kang Maman, bahwa
banyak juga partai politik pendukung Prabowo Gibran yang berharap punya insentif elektoral jika Presiden Joko Widodo ini menunjukkan keberpihakannya kepada 02 begitu ya, pasangan 02. Nah, kalau Anda melihat saat ini kondisi realnya menurut Anda yang objektif begitu kira-kira, Presiden Joko Widodo pengaruhnya masih cukup besar atau tidak? Sebagai partai politik, P3 juga pernah mengusung Jokowi dalam dua periode pada pemilu sebelumnya, Mas Jokowi. Kita terbiasa menggunakan angka-angka statistik yang berdasarkan dari temuan di masyarakat ya. Memang approval ratingnya dari Pak Jokowi itu masih cukup tinggi sebagai presiden. Dan follower Jokowi itu masih tetap loyal ketika Jokowi yang maju. Tapi hari ini tidak ada nama Joko Widodo di kertas suara. Tapi kan ada nama Gibran. Itulah yang kemudian menjadi jawaban kenapa target satu putaran itu dalam berbagai survei kan tidak survei kredibel kan masih di bawah 47. Kenapa? Karena di kertas suara itu nama Joko Widodo tidak ada. Yang ada Prabowo dan Gibran, Anies dan Muhaimin, Ganjar dan Mahfud. Nah, masyarakat itu masih mayoritas, pemilih kita itu tidak paham melek politik. Ketika dia mencari nama Joko Widodo tidak ada, itu juga tergambar dari lembaga survei. Orang yang di-endorse oleh Jokowi itu juga tidak signifikan. Mengikuti arahan politik Jokowi itu juga tidak signifikan. Kecuali Pak Jokowinya maju sendiri. Nah, itulah menjadi jawaban kenapa kemudian Pak Jokowi, karena anaknya juga sedang maju, bagaimana asosiasi publik terhadap Jokowi ini juga bisa terwakili misalkan di Prabowo Gibran, taruhlah karena ada anaknya Pak Jokowi di situ. Tetapi itu tidak cukup bagi masyarakat, karena yang maju bukan Jokowi. Yang diharapkan masyarakat adalah siapa pemimpin yang memiliki tipikal keberlanjutan dari Presiden Jokowi, perbaikan, dan juga langkah-langkahnya ya sama ketika memimpin. Maka kemudian kita munculkan, kita melepaskan dari embel-embel apapun, maka kita menginginkan mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden rakyat. Karena kita ini berkoalisi dengan rakyat. Kalau persoalan kemudian ada keinginan dari partai-partai 02 ingin mengasosiasikan Presiden Jokowi, misalkan sosok Jokowi terhadap dukungan mereka, ya hal yang wajar saja gitu kan. Karena kami tidak pernah punya pengalaman mengusung Gibran. Dulu 2014 P3 pengalaman mengusung Prabowo. 2019 punya pengalaman mengusung Joko Widodo. Itu berbeda sekali pendekatan politik di lapangan. Jadi termasuk juga hari ini yang mana Pak Jokowi kita harapkan menjadi sosok presiden yang memiliki legasi. Kalau tadi Pak Kang Maman nyebut Pak Jokowi itu sudah dikenal dengan Bapak infrastruktur. Tidak cukup itu, kita juga menginginkan bagaimana Pak Jokowi itu menjadi Bapak infrastruktur demokrasi dan infrastruktur politik yang dikenang oleh masyarakat. Tidak terkontaminasi oleh keinginan atas dorongan pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan kewenangan kelembagaan kepresidenan. Itu yang kita waspadai, yang kita antisipasi itu. Contoh, indikasi itu sudah ada misalkan. Pemberian bantuan sosial dilakukan di awal tahun. Itu sah-sah saja karena itu sudah disahkan oleh APBN. Ada salah satu ketum partai itu menyebutkan ke masyarakat, ini bantuan dari Pak Jokowi. Itu kan beda Pak, ini bantuan negara kepada masyarakat. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya, kabarnya ini Kementerian Sosial tidak lagi terlalu dilibatkan. Database-nya yang dipakai oleh kementerian yang lain misalkan. Ini kan sesuatu yang patut kita kritisi. Jangan sampai ada presiden dalam setiap 5 tahunan hal seperti ini terulang. Nah, itulah yang kemudian ingin kita jaga, koridor demokrasi kita, koridor politik kita tidak memanfaatkan institusi kepresidenan dan turunannya untuk kepentingan politik praktis. Tapi sekali lagi sebagai seorang individu, Pak Jokowi punya hak. Tapi kemudian masyarakat juga akan menilai. Sekali lagi yang dilihat hari ini adalah siapa yang menjadi replika yang mirip dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Oke, nanti setelah jeda saya akan bertanya dulu ke Mas Nyarwi. Ini soal dari pembicaraan yang analisis yang Anda utarakan tadi, apakah benar bahwa Presiden Jokowi ini bertemu dengan partai-partai politik mengusung Prabowo Gibran ini memastikan bahwa Pilpres berjalan satu putaran, dan kenapa sepanik itu, jika memang dikatakan panik, kenapa sepanik itu untuk melakukan
Pilpres dalam satu putaran, apakah nanti di putaran kedua dikhawatirkan ada salam 4 jari gitu kira-kira? Saya akan bertanya ke Mas Nyarwi dan juga narasumber-narasumber lainnya setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Vidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Vidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand. Dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, serta tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Mas Nyarwi, kalau di analisis yang Anda sampaikan pada paruh sebelumnya tadi, apakah benar bahwa, ini koreksi kalau saya salah, kalau pertemuan Joko Widodo dengan sejumlah partai politik ini untuk memastikan bahwa Pilpres ini harus berjalan satu putaran, dan kenapa harus satu putaran? Kenapa kalau memang 2 putaran? Apakah memang ada kepanikan dari kubu 02 kalau memang berjalan 2 putaran? Jangan-jangan ada gerakan 4 jari yang bergabung katanya dari 01 dan 03. Menurut pandangan Anda seperti apa? Ya, kalau misalnya kalau kita lihat soal kepanikan ya, tentu di publik nggak terlihat, dan kalau kita tanya semua tim pasti akan confident ya jawabannya. Betul. Tetapi kan kita lihat dari beberapa contoh ya, data survei misalnya,
itu kan kalau misalnya aman di satu putaran, tentunya untuk data survei Prabowo Gibran itu mestinya paling bagus lah ya, itu kan 56, 5 sekian gitu, tapi kan belum ada yang mencapai itu ya. Maksudnya kalau kita lihat dengan approval rating Pak Jokowi yang masih tinggi sekitar 80-an, itu gapnya masih terlalu tinggi gitu loh. Untuk ke sana, idealnya mendekati lah ya, bisa 50 atau mendekati 60 seperti itu. Nah yang kedua juga saya kira juga ada banyak juga yang mengatakan bahwa resources Pak Jokowi ini besar, tapi dukungan dari suara yang ada itu sepertinya seperti mentok gitu, ada yang mengatakan begitu. Itu perlu dicek data surveinya dari sumber-sumber juga ya. Nah terlepas dari itu saya lihat juga Bung Randi ya, ini kan juga muncul ya tadi yang Anda sebutkan itu soal suara-suara kritis yang salah satunya beberapa hari yang kemarin itu kan muncul salam 4 jari. Kalau kita ingat salam 4 jari gitu, sebenarnya ini kan untuk 02 salam 2 jari yang mengingatkan juga ketika Pak Jokowi dulu 2014 dan 2011 khususnya 2000 itu ya era pertama itu kan salam 2 jari ya, slang itu yang cukup terkenal ya. Nah yang saya lihat gitu ini kan seperti salam 2 jari versus 4 jari, dan sebelumnya juga kita lihat kan ada di berita juga bisa kita simak di mana dari mobil kepresidenan keluar juga itu salam 2 jari kan gitu. Betul. Nah ini yang kemudian saya kira ada suara-suara kritis yang di level pemilih itu saya kira potensial kalaulah tidak merontokkan tapi paling enggak ikut memperlambat ya usaha-usaha dari kubu 02 untuk meningkatkan tingkat dukungan dari pemilih. Nah ini yang saya lihat kenapa misalnya pilar dalam campaign itu kan banyak ya Bung Randi ya, bisa partai politik, bisa relawan dan juga bisa masyarakat di luar itu gitu ya, belum lagi netizen dan seterusnya ya. Nah ini yang saya kira bisa jadi kubu 02 itu resource-nya besar, tetapi memang boleh dibilang ketemu dengan medan yang terjal ya, sehingga tidak semulus gitu ya yang mungkin dibayangkan oleh ya orang-orang punya harapan lebih tinggi. Nah kondisi-kondisi ini yang saya lihat gitu ya, Pak Jokowi ini kan influencer yang sangat berpengaruh. Tadi Mas Baidowi menyebutkan ya kalau dibilang daya pengaruh masih sangat tinggi gitu loh. Kemudian kan pertanyaannya seberapa misalnya daya pengaruh, daya magnetik lah ya, kalau dalam bahasa saya ya dari Pak Prabowo maupun Pak Gibran ini untuk menarik ya daya dukung pemilih. Apakah bisa mendekati Pak Jokowi apa enggak? Atau misalnya kehadiran Pak Jokowi itu bisa kemudian walaupun tidak secara simbolik atau secara eksplisit menyatakan saya sedang bekerja untuk Anda loh, tidak misalnya, atau saya mendukung, tidak juga misalnya. Cukup kemarin ini dikatakan boleh berkampanye kira-kira gitu, tapi bukan berpihak kira-kira gitu. Tapi kan keberadaannya itu kan publik juga membaca bahwa secara simbolik kehadiran Pak Jokowi di sana itu juga dalam banyak hal dianggap banyak menguntungkan 02 kira-kira gitu. Apalagi dilihat di sana ada namanya Pak Gibran yang merupakan anak Pak Jokowi atau Pak Presiden Jokowi di sana. Nah ini yang saya kira upaya-upaya ya keberadaan Pak Jokowi dalam berbagai hal itu akan menjadi sorotan, dan kemudian dianggap bahwa ini sebagai upaya untuk katakanlah memberikan semangat moral juga ini kepada tim 02 untuk yang sering katakanlah punya semangat luar biasa untuk satu putaran. Tapi balik lagi memang medannya juga tidak mulus-mulus amat, kira-kira gitu. Ya, medan terjal ini yang dihadapi oleh pasangan 02 untuk mencapai misi satu putaran dalam Pilpres. Nah, saya kan ke Kang Maman. Kang Maman bicara Pilpres 1 putaran, 2 putaran begitu. Sepertinya kalau bicara logikanya, bicara logisnya dan realitasnya saat ini masih yang seperti dikatakan Mas Nyarwi tadi, masih banyak medan yang terjal untuk menuju satu putaran. Sepertinya ya memang kita akan menghadapi Pilpres dalam 2 putaran begitu. Nah, jika memang nanti dalam kedepannya Pilpres ini berlangsung 2 putaran, skema yang dirancang oleh Timnas Amin, terutama menghadapi kekuatan elektoral yang punya pengaruh besar terhadap pasangan 02 melalui Presiden Joko Widodo, kira-kira apa strateginya? Iya, yang pertama tentu kami 01 harus bersyukur karena survei-survei terus menunjukkan bahwa pasangan Anies Mohaimin ini terus merangkak naik gitu. Nah yang kedua, hari ini Timnas itu bergerak. Misalnya ketika Capres kami melakukan kampanye kemarin di Bandung, maka hampir seluruh titik yang Timnas itu datang,
Misalnya saya kemarin pegang di daerah Sumedang, lalu saya ada di Solo, lalu beberapa teman lagi di beberapa daerah itu melakukan pertemuan yang begitu masif. Pertama, kami ingin meyakinkan bahwa seluruh pendukung 01 harus datang di TPS. Yang kedua, harus mengawal suara jangan sampai ada kecurangan. Dan yang ketiga, kami terus melakukan konsolidasi di seluruh lini kami, termasuk kelompok milenial dan lain sebagainya. Dan kami tentu sudah mulai menghitung bahwa kalau nanti masuk di putaran kedua, maka strategi apa yang kami lakukan termasuk komunikasi dengan pihak-pihak, karena orang yang mendukung 02 hari ini pun itu di putaran kedua mungkin juga berubah pilihan. Karena kita lihat sekarang bagaimana kampanye-kampanye Anies, kampanye-kampanye Gus Muhaimin, dan juga seluruh tim nasional, tim daerah, mesin-mesin partai, relawan, dan lain sebagainya, kita melihat bahwa ada antusiasme masyarakat untuk mengawal demokrasi ini. Inilah pasangan yang menjadi kekuatan karena kita didukung sama rakyat. Oleh sebab itu, satu hal lagi yang selalu kita tekankan bahwa tidak boleh ada ujaran kebencian. Tidak boleh kita melakukan kampanye-kampanye tanpa data, tanpa fakta, dan lain sebagainya. Sehingga kami meyakini bahwa bila nanti masuk di putaran kedua itu, maka salah satu yang akan kami lakukan adalah mengajak seluruh anak bangsa untuk memenangkan perubahan ini, karena bagaimanapun ini demi Indonesia yang lebih baik. Kita sudah punya track record seorang Presiden Jokowi dalam infrastruktur, tapi saya setuju Mas Awi tadi, infrastruktur demokrasi, infrastruktur hukum, infrastruktur pemerintah, tata kelola pemerintahan yang baik itu menjadi penting. Saya ingin terakhir Mas Randy mengutip kata-kata Socrates dengan redaksi yang saya ubah sedikit, bahwa jika seseorang bangga dengan kekuasaan seseorang, bila kita bangga dengan kekuasaan seseorang, sekali lagi kita bangga mengusung Jokowi 2 periode, jangan dulu dipuji orang itu sebelum kita tahu bagaimana akhir kekuasaannya dipergunakan. Itu yang menjadi catatan dari masyarakat, sehingga masyarakat hari ini terutama partai konsentrasi di partainya masing-masing, lalu Pilpres itu betul-betul saya setuju Mas Nyarwi tadi bahwa berbeda. Ketika Pilpres kemungkinan ada partai yang mengusung capresnya ada seorang kader partai yang dia partai tertentu tapi dukungan capresnya berbeda dengan dukungan partainya. Itu aja Mas Randi. Baik, ya kalau ke Bung Zaki saya akan tanyakan simbiosis mutualisme sepertinya antara Partai Demokrat dan juga Pak Jokowi setelah 2 tahun berada di luar, 2 periode maksud saya ya, 10 tahun. 2 periode 10 tahun ini berada di luar pemerintahan. Nah, saat ini sepertinya Demokrat mencari momentum yang tepat untuk berada dalam pemerintahan dan berada dalam epicentrum kekuasaan. Nah, jika memang itu yang diharapkan, apakah kira-kira harapan ini bisa tercapai ke depan untuk Partai Demokrat bisa punya lagi elektoral yang lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, 2 pemilu sebelumnya, Bung Zaki? Ya, terima kasih. Kalau bicara mengenai elektoral ya, kami punya magnet sendiri. Namanya Pak SBY, ya sudah terbukti 10 tahun memimpin Indonesia, ya. Dan alhamdulillah kita bicara mengenai APBN meningkat 4 kali lipat, pendapatan per kapita meningkat 3 kali lipat, penurunan orang miskin itu sampai dari 16% menjadi 10%, ini kan prestasi yang luar biasa dicapai oleh kepemimpinan Pak SBY dan Demokrat sebagai motor utamanya gitu. Nah, sehingga bagi kami ya, yang kedua kami juga punya caleg-caleg yang turun terus ke lapangan bekerja menemui masyarakat ya selama bertahun-tahun terakhir, bukan hanya menjelang pemilu saja. Inilah yang kami andalkan sebagai magnet elektoral. Sedangkan dengan Pak Jokowi tentu kami sebagai partai politik harus menghormati bagaimana beliau ini presiden. Kami saat ini tetap di luar pemerintahan dan kami akan masuk di pemerintahan itu ketika insya Allah Pak Prabowo Mas Gibran ini dipilih oleh rakyat Indonesia di 2024. Nah, itulah saat kami nanti akan masuk ke pemerintahan. Dan kami sih hanya ingin mengingatkan saja gitu, bagaimanapun. Ya, kalau ingin pemerintah, apa yang baik di era Pak SBY 2004 sampai dengan 2015 itu bisa dilaksanakan kembali. Lalu apa yang baik di era Pak Jokowi terus dilanjutkan dan diakselerasi, ya itu jelas pilihannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami nggak pernah misalnya dalam konteks ya IKN misalnya, ya kan sudah jelas. Satu-satunya yang akan melanjutkan itu kan setahu kami yang jelas-jelas tegas Pak Prabowo, yang jelas-jelas menyampaikan akan melanjutkan apapun
dari Pak Jokowi, yang baik dari Pak Jokowi itu kan jajasannya Pak Prabowo. Yang lain setahu kami setiap hari mengkritik terus gitu dari kinerja Pak Jokowi meskipun masih di pemerintahan. Ini kan agak kontradiktif gitu. Yang pasti kalau dari kami 02 tetap kita fokus pada kampanye, visi misi, gagasan dan program kerja kami. Kami tidak akanlah misalnya menyalahkan kok ibu yang disalahkan katanya karena ada anak yang tidak punya adab atau akhlak gitu kan. Jahat sekali ya ibu sampai disalahkan. Padahal kita tahu ibu itu luar biasa peran dan pengaruhnya dalam mendidik dan membina anak gitu loh. Kalau misalnya katakanlah ada ketidakmampuan dalam menjawab sesuatu dalam konteks dimanapun itu gitu, jangan kemudian membawa-bawa ibu atau menyalahkan ibu. Ibu itu luar biasa perannya. Saya sendiri sebagai pribadi misalnya terkesiap gitu mendengar ada tokoh politik yang menyampaikan seperti itu di muka publik gitu loh. Karena bagi kami ibu itu sangat mulia dan luar biasa. Ya, janganlah kemudian menyenggol-nyenggol ibu-ibu gitu loh. Ya, kalau misalnya anak ada yang salah, ya anaknya lah yang misalnya katakanlah salah. Tapi kalau misalnya mohon maaf, kalau memang dalam kemampuan diskusi atau dalam forum publik ternyata merasa kalah telak gitu, ya jangan kemudian menyalah-nyalahkan, menebak sana sini gitu. Ayo kita fokus saja, visi misi kita apa, program kerja kita apa, mana yang bermanfaat buat rakyat. Itulah yang kemudian menjadi saat ini ya, yang kami lakukan terus, Pak. Alhamdulillah nih. Ada yang bilang kami stagnan, bagi kami nggak stagnan karena sebenarnya tren lain dari berbagai survei yang kami dapat. Itu terus meningkat misalnya dari 30-an something terus naik dan hari ini sudah di atas 40-an gitu. Ya namanya variasi beda seminggu ada yang 42, 44, 47, 48 bagi kami itu hal yang wajar, tapi kami menyormati bukan survei yang ini segini, survei ini segini, tapi kita lihat tren masing-masing survei itu yang kita lihat dan yang paling penting adalah bagaimana suara rakyat di lapangan yang kami temui. Bukan kita akan, mohon maaf nih, tidak ada itu TKN 02 misalnya, wah kita kalau tidak satu putaran bahaya, nggak ada kok gitu. Kalau ada kepanikan itu ya? Nggak ada kepanikan gitu. Bagi kami kita bekerja keras dan alhamdulillah rakyat sudah memilih dan menentukan hari ini, tinggal kami jaga betul nih suara ini gitu. Ya kan, jangan sampai misalnya pemilu ada kecurangan nantinya gitu ya kan. Dan kami yakin saat ini kita semua ada 3 pasangan calon, semua pasti jaga betul nih di TPS. Ya. Kalau mau curang gimana kita bingung juga. Menurut kami kok ada yang masih pihak yang bilang curang kita bingung. Berarti jadi kalau kalau pilpresnya 2 putaran siap ya TKN ya? Ya tentu kita siap bagaimanapun. Alhamdulillah dukungan kita sudah punya basis yang solid. Nanti Mas Kang Maman, misalnya Mas Awi mau gabung, kami sangat terbuka gitu loh. Yang kami bingung ini kalau yang kami bingung belum selesai pertandingan ada yang sudah menyerah kalah gitu. Ya kan, lalu siap-siap koalisi. Nah ini kami nggak mengerti ini pola pikirnya. Mungkin rakyat melihat pola pikir ini, wah ini nggak bakal menang, ngapain kami memilih? Malah kami melihatnya seperti itu nih, ada arus di lapangan yang melihat bang kok sebelah merasa udah nyerah kalah ya. Ya udahlah bang, tadi saya mikir masih belum gitu. Tapi akhirnya geser ke kami ya. Kalau kami alhamdulillah ya, apapun itu kita berjuang, kita dengarkan suara rakyat, kita jaga betul demokrasi kita. Terima kasih. Ayo Kang Maman, Mas Awi, selama ini pertarungan berjalan dengan baik. Ayo kita optimalkan. Mari kita menyiapkan rakyat pemilih sehat nurani dan aspirasi. Ini sepertinya juga Mas Zaky juga bersiap-siap untuk 2 putaran dengan merayu Kang Maman sama Mas Awi ini. Gitu kira-kira. Tapi sepertinya komunikasi yang intensif sejauh ini yang intensif terlihat di publik itu dari 01 dan 03. Nah, saya ke Mas Awi. Mas Awi, jika memang nanti 2 putaran skema yang akan dipertimbangkan oleh Ganjar Mahfud begitu kira-kira akan memang meminta semua dukungan yang tersisa dari pasangan 01 atau 02 atau justru memang ke 01 nih sepertinya tujuannya untuk bisa mengarungi putaran kedua nanti? Komunikasi politik dilakukan oleh dengan siapapun termasuk juga dengan partai-partai politik yang di 02 dan juga 01. Namanya komunikasi politik kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, soal komunikasi politik itu jangan langsung dimaknai menyerah kalah. Justru teman-teman yang menjajaki komunikasi itu kan bicara ke depan. Ya memang berbeda ketika melihat Mas Zaky setahun yang lalu dengan hari ini memang berbeda gaya bicaranya, tapi itu hak gitu kan. Itu hak politik gitu kan. Contoh tadi nyinggung IKN gitu kan. Sepertinya kayaknya ada fraksi Demokrat itu di DPR yang kencang-kencang tentang IKN baru 2-3 bulan terakhir berbeda ya. Kita hormati saja lah, itu hal yang lumrah gitu kan. Namanya aja posisinya sudah beda gitu kan. Tapi begini,
terkait dengan hal yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud, jelas dari awal bahwa kita ini merupakan keberlanjutan, perbaikan, dan percepatan dari yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yang dilakukan Joko Widodo ini bagus, kita sudah 2 periode bergabung dengan Presiden Joko Widodo, itu sudah bagus, maka kita akan tingkatkan, kita percepat apa yang selama ini melambat-lambat, kita percepat. Maka yang menghambat proses pembangunan, yang menghambat terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang menghambat hal-hal yang untuk menuju Indonesia lompatan yang lebih besar, kita sikat. Oke. Kita tidak pernah yang namanya bilang Pak Jokowi begini. Kita selalu konsisten dari 2015 sampai sekarang. Beda dengan Mas Zaky, mungkin ya tidak nyampe setahun terakhir ya muji-puji Jokowi, sebelumnya kan berbeda. Tetapi sekali lagi itu hal yang wajar, sikap politik belum pernah muji sesuai posisi. Dan selanjutnya ingin kami katakan bahwa 1 putaran atau 2 putaran itu semuanya dimungkinkan oleh undang-undang. Kalau ada yang mengatakan ke salah satu ketua umum atau 2 ketua umum partai politik dari 02, kita harus 2 putaran untuk menghemat anggaran. Itu kan bagian dari upaya. Ya boleh-boleh aja, tetapi kami mengingatkan 2 putaran itu juga sah. Karena apa? Konstitusi kita itu mensyaratkan bahwa pemenang Pilpres adalah mengantongi suara 50% plus 1 dan menang 20%, mengantongi 20% di 50% provinsi. Nah, hal inilah yang kemudian kami prediksi akan sulit 2 putaran. Itu konstitusi yang memberikan jalan, undang-undang pemilu memberikan jalan. Konsekuensinya apa? Semua anggaran terkait dengan kebutuhan demokrasi itu memang sudah tersedia dan harus disiapkan oleh APBN. Kalau kemudian ada 2 putaran, jangan dikatakan pemborosan. Baik. Karena apa? Penggiringan. Kenapa mau 1 putaran, 2 putaran, itu konsekuensi demokrasi yang harus ditanggung oleh APBN. Karena pilihan yang kita buat ketika mengubah konstitusi menjadi presiden pilihan langsung, ya kalau mau hemat kembalikan lagi ke sistem MPR. Tapi kan nggak mungkin. Baik. Ya. Memutar balik arah jarum jam itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, hari ini apa yang terjadi dalam sistem politik kita, ayo kita perkuat. Baik 1 putaran atau 2 putaran itu sama-sama sah secara konstitusi dan sama-sama wajib dibiayai oleh APBN. Oke. Yang perlu dikawal juga sama-sama kita menjaga kualitas demokrasi. 1 putaran, 2 putaran. Ya, saya terakhir ke Mas Nyarwi, singkat nih Mas Nyarwi. Kalau kita ngomongin tadi netralitas seorang presiden ini akhir-akhir ini kan dipertentangkan juga oleh publik begitu kira-kira. Nah, kalau memang dipertentangkan oleh publik, banyak juga publik yang menilai bahwa posisi netralitas presiden dalam pemilu itu juga penting untuk dilakukan, dan akhirnya kalau memang presiden dianggap berpihak itu dinilai negatif oleh publik. Masihkah punya efek yang positif untuk memang nanti jika dikait-kaitkan dengan pemenangan 02, pasangan 02? Ya, gini Bung Radi, netralitas presiden itu hal yang mutlak ya. Dan kalau kita lihat statement secara terbuka, Pak Jokowi hanya bilang presiden boleh kampanye, tapi keberpihakan itu kan tidak disampaikan. Ya, kita itu tahu itu. Tetapi kan seringkali publik menafsirkan. Contoh ketika menyampaikan statement presiden boleh berkampanye, sampingnya ada Pak Prabowo masalahnya. Di sana bukan kandidat yang lain. Nah, itu kan tafsirnya macam-macam. Tapi oke lah. Presiden itu kan punya tanggung jawab yang bukan saja dia kepala pemerintahan, tapi kan kepala negara. Dan di Undang-Undang Pemilu itu kan juga ada kewajiban secara bersama-sama, karena KPU dan penyelenggara itu kan melapor ke DPR dan juga ke Presiden tentang penyelenggaraan pemilu yang jurdil, adil, jujur, adil dan seterusnya, itu untuk menjaga integritas pemilu berlangsung dengan baik. Jadi keberadaan presiden dalam posisi netralitasnya itu penting sekali. Tetapi kan memang ada suara-suara kritis ya, kemudian melihat bahwa presiden ini posisinya kok lebih dekat kira-kira ya dengan 02. Nah, ini yang seringkali gitu ya, itu kemudian sampai hari ini gitu, kita itu kan memang belum ada ya undang-undang kayak undang-undang kepresidenan atau undang-undang yang kemudian mengatur akuntabilitas ya, kinerja presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan ini yang kemudian termasuk dalam konteks pemilu ini kerasa sekali. Kalau nggak dalam konteks pemilu orang nggak kerasa gitu. Tapi dalam konteks pemilu ini itu sangat kerasa sekali. Sehingga muncul perdebatan soal asumsi-asumsi ini presiden, ada yang menganggap nggak netral, ada yang menganggap netral kok kan gitu. Kenapa? Karena tidak ada misalnya eksplisit. Tetapi tadi beberapa misalnya disampaikan juga dari para tim-tim yang lain, itu kan misalnya ada personalisasi politik ya. Jadi bansos yang itu bantuan negara gitu menjadi menjadi narasinya bantuan, itu contoh lah ya. Jadi
implikasinya panjang. Itu kalau kita urai ke sana tentu saya kira diskusinya kemana-mana, Bung Radia. Tapi intinya bahwa kita berharap ya pemilu itu berintegritas, pemilu berlangsung baik, dan keberadaan presiden itu menjadi pengayom ya, menjadi sosok yang netral, menjadi sosok yang bisa memberikan kenyamanan ya bagi semuanya. Kita kira-kira itu. Ya, mau 1 putaran, mau 2 putaran seperti yang saya katakan tadi, kualitas demokrasinya yang harus dijaga. Pun ada keberpihakan dari seorang presiden, diharapkan juga ya bolehlah berpihak, bolehlah berkampanye begitu, tapi tidak lantas juga menggunakan perangkat negara untuk memenangkan pasangan tertentu, dan cukup di dalam hati saja kalau pemimpin yang berwibawa sepertinya begitu ya kira-kira. Baik. Terima kasih untuk masing-masing narasumber saya pagi hari ini. Ada Kang Maman Imanul Haq, juru bicara Timnas Amin, Herzaki Mahendra Putra, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Ahmad Baidowi, Direktur Eksekutif Komunikasi Politik TPN Ganjar Mahfud, dan juga pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Pak Nyarwi Ahmad, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Ya, pagi, terima kasih. Dan saudara, setelah jeda masih ada informasi yang menarik untuk Anda simak lainnya. Di antaranya yang satu ini, saudara, 4 harimau Sumatera di Medan Zoo saat ini terindikasi sakit. Pemindahan harimau yang sakit itu belum bisa dilakukan karena akan mengancam keselamatan harimau. Sebelumnya sudah 4 harimau koleksi Medan Zoo mati. Saat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com,
Kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 4 harimau Sumatera di Medan Zoo saat ini terindikasi sakit. Dengan kondisi Medan Zoo yang dinilai kurang terurus dan mengalami masalah keuangan, relokasi harimau yang sakit belum bisa dilakukan karena akan mengancam keselamatan harimau. Kondisi Medan Zoo saat ini mendapat sorotan yang sangat luas akibat matinya 4 satwa harimau dalam waktu 3 bulan saja. Selain kematian 4 harimau, 4 harimau lainnya yakni harimau jenis Sumatera yang ada di Medan Zoo saat ini juga sedang mengalami sakit. PJS Direktur Utama Perusahaan Daerah Medan, Bambang Hendarto, yang menaungi Medan Zoo mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan darah, satwa harimau yang ada di Medan Zoo didapat 4 harimau Sumatera terindikasi sakit. Medan Zoo saat ini belum bisa memutuskan untuk merelokasi harimau tersebut selain harus berkoordinasi dengan BBKSDA Sumatera Utara. Relokasi juga akan mengancam keselamatan harimau-harimau itu. Bulan November hingga Desember, 3 harimau koleksi Medan Zoo mati karena sakit. Terbaru, harimau benggala bernama Wesa mati akibat sakit. Total 4 harimau mati dalam kurun waktu 3 bulan. Pasca kematian harimau benggala bernama Wesa, 4 harimau Sumatera di Medan Zoo saat ini terindikasi sakit. 3 diantaranya mengalami sakit gangguan pencernaan, ginjal, dan pernafasan yang sulit disembuhkan atau dubius infausta. Dan hanya 1 harimau Sumatera yang sakit dapat disembuhkan. Pemeriksaannya didapatilah prognosisnya. Dalam medis kedokterannya itu ada gangguan ginjal, gangguan pernafasan, kemudian ada gangguan fungsi pencernaan. Kalau bahasa medisnya itu dubius infausta. Jadi dengan kondisi gejala-gejala penyakit tersebut, harimau itu memang kondisinya sudah tidak bisa disembuhkan, sulit disembuhkan. Nah, yang ada juga yang kondisi yang sama hari ini. Nah, itulah dia salah satunya masih ada Sorik. Mungkin Sorik masih hidup, masih kita lakukan perawatan intensif juga sampai dengan hari ini. Sementara itu menurut WWF Indonesia, kondisi satwa di Medan Zoo harus segera ditangani. Bantuan dari masyarakat bisa menjadi solusi untuk meringankan beban pemerintah daerah dalam mengurus Medan Zoo. Ya, saya kira kalau konteks pendanaan kita harus melihat ini tadi sudah saya sampaikan dibuka untuk publik untuk bisa mensupport sehingga beban itu tidak hanya ada di Pemda saja untuk menyelesaikan itu. Publik diberi kesempatan untuk memberikan bantuan, itu salah satu langkah utama yang perlu dilakukan. Pasca kematian 1 harimau koleksi Medan Zoo, Wali Kota Medan tidak akan langsung menutup Medan Zoo karena harus memikirkan dampak lainnya, termasuk memikirkan nasib karyawan Medan Zoo yang belum menerima gaji sejak 6 bulan lalu. Para maksa, kita akan tutup itu. Kita akan tutup Medan Zoo, tapi karena pembangunan. Sebentar lagi kita mulai pembangunan. Ya. Dia ada profitnya, dia hidup dari profit. Kalau main tutup-tutup saja, profitnya dari mana? Kalau kita hanya mengharapkan CSR, oke, bisa. Tapi untuk manajemen tidak mengajarkan untuk kita bisa sustain ke depannya. Jangan seperti itu saja. Kita harus ada kebijakan itu bukan hanya untuk yang sekarang, tapi harus ada juga edukasi ke depan juga ya. Saat ini,
3 harimau Sumatera yang sakit dubius infausta dalam perawatan intensif di Medan Zoo. Sedangkan perbaikan kandang harimau terus dilakukan untuk mendukung kesehatan harimau. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau bagaimana kondisi terkini Medan Zoo. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Jaka Priyatna di sana. Selamat pagi Jaka. Jaka, seperti yang kita tahu ada 4 harimau yang kemudian mati dalam waktu 3 bulan dan juga ada banyak sekali yang sakit. Bagaimana langkah yang akan dilakukan untuk menyelamatkan satwa, terutama di Medan Zoo? Adisti dan saudara, selamat pagi. 4 harimau yang mati di kebun binatang Medan Zoo tentu ini dalam kurun waktu 3 bulan terakhir menjadi atensi masyarakat secara luas karena kondisi Medan Zoo yang saat ini dianggap kurang terurus dan mempunyai kesulitan secara finansial. Ini tentunya mengkhawatirkan kesejahteraan ataupun keselamatan satwa yang ada di Medan Zoo ini. Untuk saat ini ada 9 ekor harimau di Medan Zoo, yaitu 5 diantaranya harimau jenis Benggala dan 4 diantara lainnya ini adalah harimau jenis Sumatera. Dan harimau Sumatera ataupun 4 harimau Sumatera ini saat ini dalam kondisi sakit seperti yang disebutkan sebelumnya. 3 harimau yang mengalami sakit ini dinyatakan mengalami sakit yang sulit disembuhkan, yaitu sakit pada bagian pencernaan, pada bagian ginjal dan juga pernafasan. Sementara 1 harimau lainnya ini dinyatakan ataupun dinilai dapat disembuhkan. Dan sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh manajemen Medan Zoo adalah dengan memberikan asupan makanan yang bergizi untuk satwa dan juga terus mendatangkan dokter hewan secara berkala untuk terus memantau kondisi kesehatan satwa yang ada di Medan Zoo ini, saudara. Untuk terkait harimau Sumatera yang mengalami sakit, 4 harimau ini memang tidak dilakukan pemindahan ataupun relokasi karena hal ini jika dilakukan dinilai kurang menguntungkan untuk kondisi harimau yang sakit ini dan dianggap nantinya akan berdampak buruk terhadap kondisi harimau yang sakit ini. Adisti. Ya, kalau kita lihat dan juga tadi Anda jelaskan, ini kan kondisinya sangat memprihatinkan ya satwa di sana, terutama harimau. Nah, langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan satwa di sana seperti apa kemudian, Jack? Dan juga bagaimana pengunjung, apakah memang ada antusias? Karena memang kan kesulitan finansial, apakah nanti ada skema misalkan CSR atau kemudian ada penggalangan dana publik sehingga kemudian satwa-satwa ini bisa diselamatkan begitu? Ya, Disti dan juga saudara, sampai saat ini memang dari pemerintah Kota Medan tengah mengupayakan solusi. Terakhir wawancara kami dengan Wali Kota Medan ini menyebutkan bahwa akan dilakukan revitalisasi ataupun pembenahan terhadap wilayah di Medan Zoo ini dan akan dilakukan penutupan sementara untuk proses relokasi, proses revitalisasi ataupun pembenahan terhadap Medan Zoo ini. Namun sampai dengan hari ini penutupan ini belum dilakukan. Dan juga sejauh ini juga pemerintah Kota Medan terus berupaya untuk menggandeng investor untuk bekerja sama menginvestasikan dananya agar bisa menjadi pengembangan ataupun perbaikan terhadap manajemen Medan Zoo ini sehingga secara finansial dan operasional Medan Zoo ini semakin baik kondisinya. Sampai saat ini memang wawancara kami pernah mewawancarai manajemen Medan Zoo menyebutkan pasca COVID-19 ini kondisi Medan Zoo memang sangat sepi untuk dikunjungi masyarakat di 3 bulan terakhir ini. Di 3 tahun terakhir maksud saya, kondisi ataupun antusias masyarakat berkunjung ke Medan Zoo ini berkurang, yang biasanya pengunjung di setiap pekannya ini mencapai 2.000 sampai 1.500 pengunjung. Untuk saat ini hanya berkisar di 300 sampai 400 pengunjung saja yang mengunjungi Medan Zoo ini. Adisti. Oke, kita harapkan ada solusi yang kemudian cepat yang dilakukan oleh Pemkot Medan terkait dengan bagaimana mengatasi krisis finansial dari Medan Zoo ini. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jaka Priyatna melaporkan. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, kampanye akbar ketiga Capres makin seru. Anies Baswedan bersama dengan JK dan juga Surya Paloh di Bandung, Jawa Barat. Sementara Prabowo berkampanye di Semarang, Jawa Tengah dan Ganjar Pranowo kampanye di Yogyakarta. Jangan lewatkan informasinya, akan hadir sesaat lagi.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Vidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat. Rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif Cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi uangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai. Atur sensasi hidup. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui. Efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, dua politisi senior Yusuf Kala dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turun gunung mendampingi calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Keduanya optimistis Capres dan juga Cawapres yang diusungnya bisa menang di pemilu 2024. Menurut Anies Baswedan, kehadiran keduanya membawa pesan jernih agar negara ini tidak tergelincir pada praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme hingga feodalisme. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut pihaknya mengusung Anies karena yang terbaik dari calon yang ada. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengaku optimistis paslon Amin bisa meraih suara di atas 50% di Jawa Barat. Ini adalah semangatnya, semangat kebangsaan, merah putih di atas segalanya, menjaga persatuan di atas segalanya, sambil menjaga agar Republik ini tidak tergelincir ke dalam praktek nepotisme, pada praktek feodalisme. Kalau semangat seperti begini di mana-mana, kita harapkan bisa di atas 50%. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran menggelar kampanye akbar yang bertajuk Kirap Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah. Kirap Kebangsaan kampanye terbuka paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dimulai dari kawasan Taman Indonesia Kaya hingga ke lapangan Simpang 5 Semarang.
Sejumlah ragam budaya Indonesia turut ditampilkan, seperti reok Ponorogo, barongsai, dan juga kostum adat. Selain dihadiri Capres-Cawapres Prabowo Gibran, kirap juga diikuti para petinggi partai pendukung dan sejumlah selebritas. Saya tidak rela melihat masih ada orang miskin di Indonesia. Saya tidak rela melihat anak-anak Indonesia kekurangan makan dan kekurangan minum susu. Saya tidak rela. Bukan itu yang saya bela. Saya ingin Indonesia terhormat, rakyatnya sejahtera. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye akbar di Kulon Progo, Yogyakarta. Ganjar meminta maaf karena tidak membawa penerjemah ke simpatisan tunarungu yang turut hadir. Permintaan maaf disampaikan Ganjar dari atas panggung. Ganjar mengaku tersentuh atas dukungan yang diberikan. Momen ini sekaligus pengingat bahwa disabilitas juga harus diperhatikan. Anak yang menyampaikan ke saya harus minta maaf karena saya tidak punya penerjemah. Ini kelompok tuli, saya mau sapa dulu. Ya. Aduh, terima kasih. Ya. Ya. Termasuk teman-teman penyandang disabilitas inilah Bapak Ibu yang perlu mendapatkan perhatian. Ya, calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar menghadiri deklarasi Rekan Amin Jakarta. Muhaimin percaya diri paslon nomor urut 1 mampu masuk putaran kedua dan memenangkan pemilu. Muhaimin menghadiri deklarasi Rekan Amin di Jakarta Selatan. Caimin menekankan dalam 4 kali pemilu PKB selalu memenangkan pasangan di Pilpres. Muhaimin percaya diri ia bersama Anies Baswedan mampu melaju ke putaran kedua dan memenangkan pemilu. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri hari ulang tahun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur. Gibran didampingi Gubernur Jawa Timur sekaligus juru kampanye nasional Prabowo Gibran Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Kofifa meminta Gibran untuk jangan melupakan Jawa Timur jika terpilih menjadi wakil presiden. Dalam pidatonya, Gibran menjanjikan pendidikan, upah, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang layak bagi pekerja dan juga anak-anak. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa pendukungnya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ia didampingi oleh para ketua partai pengusung dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, serta calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Dalam kampanyenya, Mahfud berjanji melindungi terpenuhinya hak asasi, serta menjamin hak warga mendirikan rumah ibadah dan beribadah apabila ia bersama Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, saudara, politik tak bisa dilepaskan dari ekonomi. Sama halnya dengan kontestasi pemilu 2024, ada penguasa-penguasa ekonomi alias pengusaha yang berada di balik para paslon. Siapa saja mereka? Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama Paskali Siswari. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek
Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de norte. De norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis pagi ini bersama saya Pascal Siswari. Kalau kita bicara politik, ini tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Nah, sama halnya dengan kontestasi pemilu 2024. Ada penguasa-penguasa ekonomi alias pengusaha dan pebisnis yang berada di balik para pasangan calon. Kita akan lihat dari 3 paslon siapa saja sebenarnya pengusaha dan juga pebisnis yang ada di balik mereka. Kita mulai dari pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini adalah nama-nama yang ada di belakang pasangan calon nomor urut 1. Ada yang pertama Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Nasdem yang mengusung paslon 1 sekaligus pemimpin Media Group. Lalu ada nama Yusuf Kala yang merupakan Wakil Presiden periode 2014 sampai 2019 dan saat ini masih memiliki bisnis yaitu pemilik Bukaka Teknik Utama. Nama ketiga adalah Rahmat Gobel, pemilik Gobel Group dengan salah satu bisnis yang mungkin Anda kenal adalah Panasonic. Ini ada Rahmat Gobel di balik paslon nomor urut 1. Ada juga co-founder dari Tokopedia yaitu Leontinus Alva Edison. Nama lain ada John Darmadi, ini adalah pengusaha properti sejak zaman Orde Baru, merupakan pemilik sejumlah gedung di Jakarta, ada Hotel Mandarin, lalu juga ada Mercure Ancol, serta Jakarta Theater. Dan yang terakhir yang namanya juga lagi viral nih akhir-akhir ini yaitu Tom Lembong. Ini adalah pengusaha di balik pasangan nomor urut 1. Kita bergeser ke pasangan nomor urut 2. Paslon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming didukung dibaliknya oleh nama-nama pengusaha dan pebisnis yang cukup banyak. Yang pertama ada Rosan Roslani, ini juga didapuk sebagai ketua ataupun ketua TKN Prabowo Gibran.
Selain itu, Rosan Rosani merupakan pemilik perusahaan keuangan Re-Capital Group yang didirikan ketika itu bersama Sandiaga Uno. Lalu ada pemilik grup Bakri yaitu Abu Rizal Bakri. Nama ketiga adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim Joyo Hadikusumo juga merupakan adik Prabowo Subianto dan pemilik bendera perusahaan Arsari Group yang banyak bergerak di bidang perkebunan, energi dan juga pertambangan. Nama keempat ada terselip nama perempuan di sini yaitu Putri Wardani. Putri Wardani adalah pengusaha kosmetik pemilik Mustika Ratu. Lalu ada juga Maher Al-Gadri. Maher Al-Gadri adalah pemilik Kodel Group. Kita bergeser ke nama selanjutnya, Theo Sambuaga, yang mungkin sebagian masyarakat kenal Theo Sambuaga adalah politisi senior Golkar. Tapi saat ini atau akhir-akhir ini Theo Sambuaga juga didapuk menjadi presiden komisaris di beberapa anak usahanya Lipo Group. Setelah itu ada Erwin Aksa. Erwin Aksa merupakan pengusaha dari Sulawesi Selatan, pemilik dari Boswa Group. Lalu ada juga Boy Thohir. Boy Thohir adalah pemilik Adaro Group dan juga yang terakhir nama yang muncul adalah Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus pemilik Mahaka Group. Nah, kalau bicara Boy Thohir yang juga mengusung dari pasangan nomor urut 2, beberapa pekan yang lalu Boy Thohir pernah mengklaim kalau sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia ini mendukung paslon nomor 2. Tapi klaim tersebut sudah dibantah oleh perusahaan-perusahaan yang sempat tersebut namanya seperti Jarum, Sampurna dan juga Adaro bahwa mereka dalam kontestasi pemilu tahun ini tetap bersikap netral, hanya menjalankan bisnis dan perusahaan mereka secara netral dan secara normal. Kini kita intip siapa pengusaha di balik paslon nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Yang pertama ada Happy Hapsoro. Happy Hapsoro ini merupakan suami dari Puan Maharani yang juga adalah pemilik Rukun Raharja. Nah, Rukun Raharja ini saudara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi. Lalu ada nama Haritanu. Haritanu adalah ketua umum Perindo sekaligus pemilik perusahaan konglomerasi MNC Group. Kita bergeser, nama ketiga ada Usman Sabtaodang. Usman Sabtaodang ini merupakan pemilik Oso Group. Lalu ada Sandiaga Uno, Menparekraf yang juga adalah pemilik dan juga pendiri grup Saratoga Invest Sama Sedaya, sebuah perusahaan keuangan cukup besar di Indonesia. Dan yang terakhir Arsyad Rashid, kalau di timnya Ganjar Pranowo Mahfud MD, Arsyad ini didapuk sebagai ketua tim Ganjar Mahfud. Tapi selain itu Arsyad Rashid juga merupakan pemimpin grup Indika dan juga ketua umum Kadin Indonesia. Kalau kita lihat dari pasangan nomor urut 1, 2, 3, banyaknya pengusaha di balik para paslon ini memang mendapat sorotan. Pasalnya keterlibatan para pebisnis dan pengusaha dalam pesta demokrasi dinilai akan membawa serta kepentingan bisnis mereka jika pasangan-pasangan yang mereka usung ini nantinya akan memenangkan kontestasi pemilu. Nah, yang kena untung pemilu juga bukan hanya tadi ya pengusaha-pengusaha kelas kakap, tapi juga UMKM berusaha mengambil cuan dari pemilu 2024 ini. Di masa-masa pemilu 2024 sejumlah pengusaha sablon di Bandung, Jawa Barat banjir pesanan kaos untuk atribut kampanye. Jumlah pesanan meningkat bahkan hingga 95% dibanding hari biasa. Pemilik usaha sablon Sultan Ink yang terletak di Jalan Tubagus Ismail 8 nomor 66 Bandung ini mengaku mendapat banyak pesanan untuk kampanye. Padahal di bulan Agustus, orderan yang masuk hanya 100 hingga 200 pieces. Namun, memasuki bulan November, usahanya mulai kebanjiran orderan. Tak main-main, jumlah yang dipesan pun mencapai puluhan ribu pieces. Menurutnya, setiap menjelang pemilu, usahanya memang selalu dibanjiri orderan. Khususnya pesanan kaos yang dipesan dari partai politik, caleg maupun para pendukung Capres-Cawapres sebagai atribut kampanye. Itu bisa sampai 85% mungkin untuk saat ini. Mungkin kenaikan yang paling
ini Januari kayaknya, karena kan mau menjelang banget. Nah Januari itu kayaknya udah hampir 95% udah banyak banget gitu, karena ngerjaannya akhir Januari udah pada beres gitu. Itu banyak orderan gitu sejak bulan apa tuh? Sebenarnya bulan November udah mulai banyak. Cuman sekarang yang tambah banyak tuh sekarang gitu. Bulan Desember ini banyak karena mereka ngerjaannya Januari udah beres, dan tapi nggak menurut kemungkinan ini ada tambahan lagi kita gitu. Mereka yang memesan pun bukan hanya dari satu partai, melainkan berbagai partai dengan jumlah yang tak sedikit. Bahkan, jika dikalkulasikan, jumlah pesanan mencapai 1 juta pieces kaos yang disablon, atau meningkat hingga 95% dibandingkan dengan sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Usai jeda, Kompas Bisnis akan menghadirkan informasi soal ORI 25. Mungkin buat Anda yang ingin menjadikan surat berharga negara sebagai pilihan investasi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Jatuh Jen, hujan mas. Dapat apa? Aku dapat emas. Jatuh Jen, hujan mas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Jen satu lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Jen bisa dapat emas. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Pun saja kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Buat Anda yang punya resolusi di tahun ini mau rajin nabung, ini bisa menjadikan surat berharga negara sebagai pilihan. Yang akan terbit perdana tahun ini adalah ORI 025. Kita akan berbincang apa sih kelebihan dari ORI ini bersama Novi Puspitawardani Panggabean, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara. Ibu Novi, selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak Paskalis. Oke, Ibu ini mau ada ori lagi di bulan ini, tapi sebelum kita bahas lebih detail soal ori, mungkin bisa recap dulu Bu, penerbitan SBN Retail di 2023 kemarin seperti apa? Lalu untuk 2024 ini rencana penerbitan SBN Retail apa saja Bu? Iya, benar. Jadi ori 25 ini sebenarnya baru 1 menit yang lalu ini secara official sudah bisa dibeli ya melalui channel dari mitra distribusi yang ditunjuk gitu. Tapi sebelumnya kita cerita dulu di tahun 2023 bagaimana capaian penerbitan SBN Retail. Jadi ada yang konvensional dan ada yang syariah. Jadi kalau kita lihat di tahun 2023 total penerbitan SBN Retail adalah sebesar 147,4 triliun rupiah. Jadi angka ini 37% lebih tinggi dibandingkan dengan angka yang sebelumnya tahun 2022. Demikian juga dari sisi jumlah investor. Jadi selama 2023 itu partisipasi investor dalam SBN Retail itu totalnya adalah sebesar 240.000 investor. Jadi angka ini sebenarnya hampir separuhnya adalah investor baru. Nah ini tahun 2023, nah kemudian bagaimana di tahun 2024? In terms of nominal, kalau tahun lalu kita berhasil mencapai 147,4 triliun, tahun ini kita harapkan dapat mencapai angka ini dan setidaknya bisa sedikit lebih tinggi dari capaian di tahun 2023. Mengapa demikian? Karena kita lihat di tahun 2024 ya. 2024 ini ada SBN Retail yang jatuh tempo yang cukup besar, yakni sebesar 108,5 triliun rupiah. Nah, artinya dengan penerbitan dengan size yang besar juga ini harapannya nanti memberikan kesempatan bagi investor yang SBN-nya jatuh tempo di tahun 2023 ini untuk kembali mereinvestasikan SBN-nya ke dalam instrumen SBN Retail. Nah, kemudian instrumen apa saja sih yang akan diterbitkan selama 2024 ini? Frekuensinya akan sama seperti di 2023. Kalau 2023 ada 8 kali penerbitan, di tahun 2024 demikian juga. Jadi akan ada 8 frekuensi penerbitan SBN Retail, itu setiap kuartal sudah kita jadwalkan akan ada investasi, instrumen investasinya. Jadi yang pertama ini adalah ORI 25 mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 22 Februari, kemudian nanti di bulan Maret ada sukuk retail, kemudian di bulan April bersamaan dengan sukuk wakaf retail itu akan ada sukuk tabungan, dan kemudian di bulan Juni ada savings bond retail, kemudian kuartal ketiga di Agustus sukuk retail, kemudian akan ada ORI lagi di akhir September, dan terakhir di bulan November adalah sukuk tabungan. Dan jadwal ini telah kami publikasikan melalui website kami dan media sosial di Kementerian Keuangan, sehingga investor dapat melihat dan menyesuaikan kira-kira kapan akan mulai berinvestasi, disesuaikan dengan tentu dananya. Oke. Seperti itu Mbak Paskalis ya. Kalau untuk ORI yang baru saja terbit hari ini, strukturnya apakah masih sama dengan yang sebelumnya Bu? Iya, jadi kalau ORI yang baru saja kita secara resmi kita launch, itu secara garis besar itu strukturnya sama seperti yang ORI sebelumnya. Jadi setidaknya ada 3 hal struktur utama dari ORI. Yang pertama, kuponnya bersifat tetap sampai dengan jatuh tempo. Yang kedua, tradable, artinya dapat diperdagangkan setelah masa holding periodnya berakhir. Dan yang ketiga adalah minimal dan maksimal pembeliannya ini juga masih sama, minimalnya adalah 1 juta rupiah, kemudian maksimalnya untuk tenor 3 tahun, karena saat ini pemerintah menawarkan tenor 3 dan 6 tahun, maka yang 3 tahun maksimalnya adalah 5 miliar, dan yang 6 tahun maksimalnya adalah 10 miliar rupiah. Dan yang membedakan adalah tingkat kuponnya yang saat ini sangat menarik. Jadi untuk ORI 25 yang tenor 3 tahun itu kuponnya adalah 6,25%, sementara yang tenor 6 tahun adalah 6,40%.
dan kupon ini masih sangat-sangat menarik, Mbak Paskalis. Oke, ini kayaknya soal tradable ini selalu dijadikan opsi pemerintah dalam setiap penerbitan SBN. Apakah berarti selama ini Bu banyak yang memperjualbelikan di pasar sekunder? Iya, jadi jawaban secara singkatnya apakah banyak yang memperjualbelikan di pasar sekunder? Yes, banyak diperdagangkan gitu, karena memang salah satu fitur utama dari ORI ini kan tradable di pasar sekunder setelah masa holding periodnya berakhir gitu ya. Nah, mungkin ada pemirsa yang menanyakan apa sih pasar sekunder, dari tadi kita ngomongin pasar sekunder gitu ya. Jadi pasar sekunder ini pasar yang terjadi, pasar jual beli SBN yang terjadi setelah masa penawaran di pasar perdana. Jadi setelah pemerintah menerbitkan, itu adalah masa pasar sekunder di mana investor melakukan jual beli SBN-nya. Nah, kita lihat bahwa memang secara data banyak investor yang memperjualbelikannya gitu ya. Dan secara catatannya Mbak Paskalis, bahwa ORI ini sebenarnya di pasar perdana itu hanya bisa dibeli oleh investor individu, warga negara Indonesia. Namun di pasar sekunder ini investor institusi bisa membelinya. Gitu. Jadi kalau investor institusi itu boleh membeli hanya di pasar sekunder, tapi pada saat penerbitan perdana seperti sekarang hanya individu warga negara Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa investor institusi ini tertarik? Salah satunya adalah fitur dari pembayaran kupon yang secara bulanan. Pemerintah selama ini kalau menerbitkan SBN yang untuk wholesale, jadi untuk yang non-individu warga negara Indonesia, itu sebenarnya pembayaran kuponnya setahun 2 kali, jadi setiap 6 bulan. Tidak seperti ORI yang pembayarannya 1 bulan sekali, gitu. Sehingga ini menarik buat investor institusi yang mereka memang memiliki kebutuhan untuk memperoleh cash flow secara bulanan gitu. Dan kemudian kalau kita hitung-hitung juga karena pembayaran kuponnya secara bulanan, artinya compounding dari bunga ini juga lebih tinggi gitu. Artinya apa? Kalau bayar setiap bulan kemudian cash tersebut atau bunga yang diperoleh itu diinvestasikan kembali, maka sebenarnya bunganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kupon yang ditawarkan saat ini. Contohnya begini, ORI yang tenor 3 tahun itu kan 6,25%. Sebenarnya kalau dihitung secara matematika, efektif rate-nya itu adalah 6,43%. Mengapa demikian? Jadi diasumsikan bahwa kupon bulanan tadi akan diinvestasikan kembali dengan suku bunga yang sama. Maka apabila ini secara konsisten dilakukan, efektif rate-nya tidak lagi menjadi 6,25 sebagaimana kupon ORI yang 3 tahun, namun menjadi 6,43 gitu ya. Nah, makanya ini kenapa hal ini menarik buat investor institusi gitu, sehingga dapat dipastikan bahwa permintaan akan instrumen ORI di pasar sekunder itu tentu tidak hanya datang dari investor individu, namun juga investor institusi. Nah, sekarang kita lihat datanya ya Mbak Paskalis. Investor institusi ini kalau kita lihat dari ORI yang masih outstanding, artinya ORI yang masih ada sekarang ini diperjualbelikan di pasar, dari 3 ORI yang akan jatuh tempo, misalnya ORI 19 yang akan jatuh tempo di bulan Februari nanti, itu investor institusi ada 53% dari total outstanding dari ORI 19. Kemudian ORI 20 juga, 33%-nya sudah dipegang oleh investor institusi. Demikian juga dengan ORI 21, 26% ya dipegang oleh investor institusi yang mayoritas adalah di sini bank gitu. Jadi artinya bank ini juga providing liquidity bagi investor yang memang ingin menjual ORI-nya maupun nantinya membeli tapi di pasar sekunder gitu. Tapi memang kalau kita lihat ada 2 ORI yang sebelumnya pemerintah terbitkan, itu ada ORI 24 dan ORI 23. Memang kalau kita lihat mayoritas masih investor retail gitu. Mengapa demikian? Karena memang
seiring berjalannya waktu menjelang jatuh tempo, itu biasanya investor institusi akan mulai membeli. Gitu. Secara historis kita lihat ori ini menjelang jatuh tempo hampir 50%-nya itu akan beralih ke investor institusi. Jadi artinya yes, ori ini banyak diperjualbelikan di pasar sekunder. Demikian Mbak Ini Pascalis. kalau bicara kupon Bu Novi, boleh singkat. Masih menarikkah kupon ori 025 ini? Ya, kupon ori 25 ini kalau kita tadi saya sudah sampaikan ori 25 yang tenor 3 tahun 6,25, kemudian yang 6 tahun adalah 6,40%. Ini masih sangat menarik. Mengapa demikian? Kita perlu lihat terlebih dahulu di pasar global. Di pasar global market memperkirakan Fed akan memotong suku bunganya 3 kali tahun ini, masing-masing 25 basis, sehingga secara total 75 basis gitu ya. Dan kita lihat dari data CME Fed Watch di bulan Mei itu mulai ada pemangkasan suku bunga. Ini yang diperkirakan oleh pasar. Nah, kemudian apa kaitannya dengan pasar domestik? Secara historis, Bapak Pascalis, kita lihat bahwa pasar global itu sangat mempengaruhi suku bunga di pasar domestik, sehingga kalau market memperkirakan akan ada penurunan suku bunga di tahun ini, maka ini potensinya akan diikuti juga oleh pergerakan atau penurunan suku bunga di dalam negeri. Apalagi kita lihat inflasi di dalam negeri cukup terkonten, jadi angkanya masih cukup relatif rendah, yakni 2,6% year on year. Kemudian apa kaitannya dengan ori dan mengapa ori menjadi menarik? Jadi Mbak Pascalis, kalau kenaikan suku bunga itu merupakan musuh terbesar dari instrumen fixed income, maka penurunan suku bunga itu adalah sahabat terbaik gitu ya. Jadi secara teori begini, kalau suku bunga di pasar itu turun, maka harga ori akan naik. Demikian juga sebaliknya. Sehingga kalau di pasar perdana, ori ini dijual oleh pemerintah di harga 100% atau at par, maka akan ada opportunity bagi investor untuk membeli, yang membeli ori di harga 100%, ini nanti bisa menjual di harga di atas 100% atau harga premium. Nah, makanya kembali ke fitur yang sebelumnya kita obrolin tentang tradability, maka kalau ori ini dapat diperdagangkan, sehingga ini akan ada chance bagi investor retail untuk menjual di harga premium. Artinya ada potensi capital gain dalam beberapa bulan ke depan. Tapi bagi investor yang tidak ingin menjual ya tidak apa-apa, toh masih bisa memperoleh kuponnya sampai dengan jatuh tempo nanti. Seperti itu, Mbak Pascalis. Jadi silakan, sudah ada dibuka pada hari ini, mitra distribusi juga sudah bisa dilihat secara resmi di Kementerian Keuangan, investor bisa memilihnya. Terima kasih Bu Novi sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis, sehat selalu. Oke, terima kasih. Badan Kesehatan Dunia WHO, Saudara, terus berupaya memasok bahan bakar dan obat-obatan ke Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza Utara, di mana rumah sakit tersebut masih terus menerima pasien yang jadi korban serangan Israel. Informasi tersebut akan hadir usai jeda. Keluarga alergi, untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi, ya Alersil. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan terima protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Alam bawa kebaikan.
Batuk? Kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito, siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Informasi dari mancanegara, saudara, ribuan warga Palestina meninggalkan kota Khan Yunis, Gaza Selatan karena pasukan Israel terus merangsek masuk ke kota itu. Sebagian besar warga meninggalkan kota dan menuju ke Rafah, dekat perbatasan Mesir. Mereka terdesak oleh pasukan Israel yang terus merangsek ke kota Khan Yunis, Gaza Selatan. Mereka meninggalkan kota dengan membawa perbekalan dan barang-barang seadanya. PBB mencatat sekitar 1,5 juta orang atau sekitar 2/3 penduduk Gaza memadati tempat penampungan dan tenda-tenda di sekitaran Rafah. Gempuran Israel di Gaza terus berlanjut dan para pemimpin negara di dunia terus mendesak gencatan senjata segera dilakukan demi kemanusiaan. Dua pejabat senior Amerika Serikat mengatakan para perunding dari Amerika Serikat membuat kemajuan mengenai kemungkinan Israel akan menghentikan operasi militer selama 2 bulan di Gaza, imbalan pembebasan lebih dari 100 sandera yang tersisa. Sementara itu, Badan Kesehatan Dunia WHO terus berupaya untuk memasok bahan bakar dan obat-obatan ke Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza Utara, di mana rumah sakit itu masih terus menerima pasien yang menjadi korban serangan Israel. Di seluruh jalur Gaza, beberapa rumah sakit yang tersisa berada dalam kondisi yang semakin mengerikan. Bantuan kemanusiaan terakhir ke Gaza Utara berlangsung pada 12 Januari dan baru bisa kembali dikirimkan bantuan pada 22 Januari kemarin dengan mengirimkan 19.000 liter bahan bakar ke Rumah Sakit Al-Shifa. Saudara, perjuangan Indonesia di Piala Asia akhirnya harus terhenti di babak 16 besar. Skuad Garuda kalah 0-4 dari Australia. Meski demikian, pecinta sepak bola mengapresiasi perjuangan timnas di Piala Asia. Kami punya informasi ini setelah jeda Sapa Indonesia tadi. Mana letak matahari? Gak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you.
May? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Hey guys. Lihat aku. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Anda berada di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Indonesia harus menelan pil pahit karena perjuangan Indonesia di Piala Asia akhirnya harus terhenti di babak 16 besar. Jumpa Australia, skuad Garuda dihancurkan The Socceroos 4 gol tanpa balas. Jumpa Australia di Jassim bin Hamad Stadium, Indonesia langsung tertinggal ke laga baru memasuki menit ke-12. Gol bunuh diri Elkan Bagot membuat Australia membuka keunggulan. Sesaat sebelum rehat atau tepatnya di menit 45, skuad Garuda kembali tertinggal. The Socceroos mengadakan skor melalui tandukan Martin Boyle. 2-0 Australia memimpin dan bertahan hingga turun minum. Unggul 2 gol tak membuat Australia puas. Di menit 89, Craig Goodwin melebarkan jarak menjadi 3-0 setelah memanfaatkan sebuah bola muntah. Di masa injury, The Socceroos kembali menjauh. Melalui sebuah situasi tendangan bebas, tendangan Harry Souttar menyempurnakan kemenangan Australia 4 gol tanpa balas, sekaligus memaksa armada Sinteyong angkat koper dari Piala Asia. Tapi meskipun nggak lolos, kita semua bangga ya. Ya, pastinya. 16 besar aja sudah menjadi sejarah tersendiri buat Indonesia. Karena pertama kalinya Indonesia dalam sejarah Piala Asia masuk dalam babak 16 besar. Kita nantikan kiprah tim Garuda selanjutnya. Nah, kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pariwisata musim dingin di kota Harbin, Tiongkok ini meningkat pesat seiring dengan berbagai acara yang diselenggarakan serta aktivitas warga saat musim dingin. Salah satunya festival es dan salju serta seni budaya.
Ribuan warga berbondong-bondong menuju kota Harbin di Tiongkok untuk menikmati musim dingin dengan suguhan festival es dan salju. Sungai Songhua yang membeku diubah menjadi taman es dan salju di mana pengunjung dapat menikmati kereta luncur dan menaiki mobil salju. Selain itu, pahatan es berbentuk patung juga menjadi daya tarik tersendiri. Saat musim dingin, Harbin jadi salah satu tujuan wisata yang paling berkembang di Tiongkok sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi untuk warga setempat. Menurut data pemerintah setempat, 3 juta lebih pengunjung datang ke kota Harbin dalam 3 hari untuk menikmati wisata musim dingin. 受到的是哈尔滨的风俗地貌和这个特别不一样，有特别多那种特色的俄式建筑，然后东北人都很热情好客，然后整个氛围虽然冰天雪地的，但是觉得大家都是非常团结，就是给我整一个氛围，然后还有风俗习惯，就觉得特别暖心。哈尔滨就是冰雪大世界呀，然后就是它的这个温度最吸引我们。其实我们老家已经也很冷了，但是没有这边冷，我们就想玩一点就是比较极端的东西，所以就是在哈尔滨的街上吃着冰棍，体验一下哈尔滨的风土人情，挺好的。 Ya, informasi dari Harbin tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari. Namun kami tak lupa juga mengingatkan Anda, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Adisti Larasati. Dan saya Radi Saputro, tetap jaga kesehatan di musim hujan ya. Sampai jumpa lagi besok. (14 Februari 2024), arah dan masa depan Indonesia ditentukan oleh suara Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Kabel listrik bawah tanah di Jalan Jatinegara Timur terbakar. Diduga berasal dari korsleting kabel yang terkena air karena kondisi penutup kabel yang telah rusak. Seorang pria tewas di dalam toren air diduga tersetrum dari korsleting listrik. Proses evakuasi korban dari dalam toren di lantai 3 rumah berlangsung dramatis. Rombongan bus ziarah wali menabrak dump truck di jalur Pantura Dendels, Gresik, Jawa Timur. Akibat insiden ini, 5 orang penumpang meninggal dunia. Halo, selamat malam saudara. Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda. Selama 30 menit ke depan bersama saya Asri Gunawan. Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama saudara, 2 pemuda ditangkap warga Burne Bangkalan setelah terpergok ketika hendak mencuri ternak milik warga. Aksi pencurian kedua tersangka terpergok warga yang sedang melakukan patroli siskamling. Warga lain yang mendapat informasi tersebut kemudian mengepung dan menangkap para pelaku. Meski belum sempat membawa kabur ayam warga, dari tangan salah satu pelaku diamankan sebilah senjata tajam. Pelaku MR yang masih berusia 15 tahun diserahkan ke Dinas Sosial. Sementara pelaku lain berinisial AJ yang berusia 20 tahun ditahan dan menjalani proses hukum.
Aksi pencurian juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Satu unit motor metik dicuri dari halaman parkir indekos mahasiswa di Jalan Giri Mekarjaya pada Suka, Cimahi Tengah. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku berhasil membawa motor dalam hitungan menit. Saat ini polisi sedang memburu pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang. Saudara, 2 kelompok warga terlibat tawuran di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi saling serang kedua kelompok warga ini akibat salah paham. Dua kelompok warga saling lempar batu dan petasan di kawasan Pasar Gembrong, Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi bahkan melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga. Tawuran juga membuat lalu lintas arah Kampung Melayu menuju Durensawit dan sebaliknya sempat ditutup. Polisi menyebut tawuran akibat salah paham, di mana ada 5 orang yang memprovokasi kedua kelompok warga. Pemicunya sepele, hanya 5 orang yang disenyalir mungkin dari luar daerah sini, hanya berjalan 5 orang itu dengan kendaraan mengacungkan bambu dan juga batu. Nah, itu memicu kedua warga untuk melakukan tawuran. Informasi lain, rombongan bus ziarah wali menabrak dam truk di jalur Pantura Dendels, Gresik, Jawa Timur. Akibat insiden ini, 5 orang penumpang meninggal dunia. Kecelakaan tersebut terjadi usai bus melintas dari arah utara ke selatan, namun sesampainya di lokasi, bus tiba-tiba oleng. Diduga sopir mengantuk sehingga bus melaju terlalu ke kanan dan saat bersamaan melintas dam truk. Tabrakan hebat pun tak terhindarkan, bus dan truk mengalami rusak parah. Akibat tabrakan ini, 5 orang penumpang bus meninggal dunia, 4 orang meninggal di lokasi kejadian, sementara 1 orang meninggal usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara jajaran Ditlantas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polres Gresik telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP ini untuk melengkapi berkas untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kegiatan olah TKP Mulia ini adalah untuk melengkapi bagaimana simulasi kejadian laka lantas yang terjadi. Berdasarkan dari informasi dari saksi-saksi yang telah kita ambil, termasuk dari supir bus maupun supir truk. Semalam untuk korban meninggal di TKP 4. Tadi pagi menyusul 1 meninggal dunia lagi setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Fatma Medika. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam toren sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga korban meninggal akibat tersetrum dari korsleting listrik pada toren. Proses evakuasi korban dari dalam toren di lantai 3 sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan berlangsung dramatis. Petugas damkar terpaksa melepas toren untuk mengeluarkan jenazah dan kemudian menurunkan jenazah ke lantai bawah dengan menggunakan tali seling. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk divisum. Awal kalau kami beserta kepolisian itu yang hadir di lokasi pada saat pertama itu tidak ditemukan adanya kekerasan, ya, adanya tanda-tanda kekerasan. Ya, kemungkinan besar itu dugaan awal itu dari konsleting listrik, mungkin dari radarnya, ya, atau otomatis dari toren tersebut. Karena sorotan lain, saudara, korban tersambar petir di ladang di Kabupaten Jembrana, Bali yang masih dirawat di rumah sakit, kondisinya sudah mulai membaik. Sementara itu 1 korban meninggal dunia akan diaben.
Suasana duka menyelimuti kediaman Niwayan Suryati. Korban meninggal dunia tersambar petir di lingkungan Biluk Poh, Kelurahan Tegal, Cangkring. Menurut rencana pihak keluarga, jenazah korban akan diaben pada 30 Januari mendatang. Sementara itu kondisi kedua korban berangsur membaik meski masih merasakan sakit di beberapa bagian tubuh. Sedangkan satu korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Tabanan Bali karena kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kondisi pasien yang kita rawat rencana 3 observasi, 2 pasien kita mengalami perbaikan. Saat ini kita rawat di ruang dahlia, sudah perbaikan, tinggal ada keluhan nyeri dengan kesemutan, stabil kondisinya, sadar baik. 1 pasien yang kita rawat observasi di sini mengalami perburukan karena ada luka robek yang sangat luas di daerah kepala, pasiennya gelisah dan muntah-muntah. Kemarin kondisi terakhir sekitar jam 9 kita rujuk ke Rumah Sakit Tabanan untuk penanganan lebih lanjut. Sebelumnya 12 petani di Jemberana, Bali tersambar petir saat berada di persawahan. Saat kejadian, 12 petani yang berstatus sebagai buruh tani tersebut sedang memetik semangka dari siang hingga petang. Menurut penuturan korban yang selamat, saat kejadian mereka sedang berteduh di sebuah gubuk di lahan semangka di Desa Budeng, Kabupaten Jemberana karena situasi saat itu hujan. Tadi disuruh numpang di rumah, tapi dia Beralih ke informasi lain, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Selama 1 jam, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono X. Usai pertemuan, Presiden langsung kembali ke Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta dan hanya melambaikan tangan kepada awak media. Sementara itu, pihak keraton menyebut pertemuan keduanya merupakan hal biasa dan meminta pertemuan itu tidak dikaitkan dengan pemilu 2024. Selamat siang teman-teman, tadi Bapak Presiden berkunjung ke keraton. Ini kan memang sudah hal yang biasa kalau beliau sedang di Jogja dan ada waktu, biasanya memang bersilaturahmi kepada Ngarso Dalem begitu. Tadi kurang lebih bertemu selama 1 jam, pertemuannya tertutup, jadi saya kalau ditanya ngobrolin apa saya tidak tahu. Tapi cuman ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak-enggak lah gitu kan. Memang Ngarso Dalem dengan Bapak Presiden kan sering bersilaturahmi gitu aja. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons pertemuan Presiden Jokowi bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta. Ganjar menyebut tak mempermasalahkan pertemuan itu. Ganjar Pranowo mengatakan siapapun bisa bertemu dengan Sri Sultan, termasuk pasangan Capres-Cawapres 1, 2, dan 3. Oh tidak apa-apa, siapapun boleh ketemu. Memang waktu saya bertemu Sultan dengan Ngarso Dalem, saya kebetulan yang diterima pertama saat itu dan diskusi hampir 2 jam begitu. Saya tidak menyangka panjang sekali, banyak sekali pesan-pesan moral berbangsa, bermasyarakat yang sangat baik. Mudah-mudahan semua calon yang ada di sana atau siapapun tamu yang datang juga akan mendapatkan pesan yang sama, bahwa Republik ini mesti dikelola dengan baik, mesti dikelola dengan penuh integritas, dan belalah rakyat gitu ya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hadiri kampanye akbar Partai Nasdem di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut hadir pula politisi senior Surya Paloh dan Yusuf Kala. Dua politisi senior Surya Paloh dan Yusuf Kala kompak turun gunung dalam Pilpres 2024. Keduanya terlihat hadir dalam kampanye akbar Partai Nasdem yang digelar di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Keduanya mengapresiasi semangat dan antusias masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut. Partainya bangsa ini. Hasil cek lapangannya gimana? Cek lapangannya. Ya kita lihat sendiri semangat daripada kader-kader, semangat masyarakat ya luar biasa. Itu memberikan kita harapan yang untuk ke depan. Karena hanya modal bangsa itu semangat yang luar biasa. Kalau semangat seperti begini di mana-mana, kita harapkan bisa di atas 50%.
kita mendukung itu semuanya. Kedua tentu juga sebagai sahabat saya membayar dengan Pak Surya Paloh tentu bagaimana kita sama-sama mengajukan bangsa ini untuk lebih baik gitu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut banyak yang datang ke Jawa Tengah untuk merebut suara basis PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Ganjar saat kampanye di Medan, Sumatera Utara. Calon Presiden nomor urut 3 itu mengaku mempunyai strategi untuk mengamankan suara di Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai kandang PDI Perjuangan. Pihaknya akan terus berusaha keras agar suara di kandang Banteng benar-benar bisa diamankan. Ganjar juga menyinggung kubu lain yang kerap mengunjungi Jawa Tengah untuk memecah suara itu dengan melakukan cara-cara tersendiri. Dan rakyat mencari pekerjaan dengan kita pasti akan bekerja keras karena itu kandang Banteng, maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri. Makanya yang lain kok banyak sering datang ke Jawa Tengah kan. Gitu ya. Oke, makasih. Saudara, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran menggelar kampanye akbar bertajuk Kirap Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah. Kirap Kebangsaan kampanye terbuka paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dimulai dari kawasan Taman Indonesia Kaya hingga ke lapangan Simpang 5 Semarang. Sejumlah ragam budaya Indonesia turut ditampilkan seperti reog Ponorogo, barongsai, dan kostum adat. Selain dihadiri Capres-Cawapres Prabowo Gibran, kirap juga diikuti para petinggi partai pendukung dan sejumlah selebritas. Saya tidak rela melihat masih ada orang miskin di Indonesia. Saya tidak rela melihat anak-anak Indonesia kekurangan makan dan kekurangan minum susu. Saya tidak rela, bukan itu yang saya bela. Saya ingin Indonesia terhormat, rakyatnya sejahtera. Di sela kunjungannya ke Yogyakarta, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya bersepeda dan sarapan bersama. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda di Kilas Kompas. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya.
Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Di sela kunjungannya ke Yogyakarta, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya bersepeda dan sarapan bersama. Presiden Joko Widodo Minggu pagi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kawasan alun-alun Keraton Yogyakarta dan dilanjutkan dengan bersepeda bersama. Di sepanjang jalan, keduanya terlihat berbincang sambil mengayuh sepeda. Perbincangan berlanjut di salah satu warung makan di kota Yogyakarta sambil menikmati sarapan bersama. Usai bertemu Joko Widodo, AHY tidak merinci isi perbincangan mereka dan hanya mengaku sengaja olahraga sambil menyapa warga Yogyakarta. Presiden Jokowi dan tentunya menyapa masyarakat di Yogyakarta dan dari berbagai daerah yang lagi hari ini di Yogyakarta. Jadi kita senang sekali sambil cari keringat, olahraga dan menyapa masyarakat. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Andika Perkasa, merespons pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Andika Perkasa bilang Presiden Jokowi memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun. Namun, Andika berharap agar semua perundangan tetap ditaati karena aturan dibuat untuk semua pihak. Beliau kan punya hak, jadi menurut saya itu semua kan pasti dilakukan sesuai dengan mungkin apa tujuannya. Tapi yang penting kita pun juga berharap bahwa semuanya berjalan lancar dan semua peraturan perundangan kita patuhi semuanya, karena peraturan perundangan itu kan dibuat untuk semuanya. Saudara, para Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju hadir dalam kampanye Prabowo Gibran di Semarang. Sementara itu PDIP Jateng menyatakan siap tempur menangkan Ganjar Mahfud. Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah dibanding dari provinsi lain. Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju turun dalam kampanye akbar Prabowo Gibran Minggu sore di Semarang, Jawa Tengah. Yakni Ketum Partai Golkar Erlangga, Ketum PAN Zulhas, Ketum Demokrat AHY, serta Ketum PSI sekaligus adik Gibran Kaesang Pangarep.
Sejumlah ketum partai koalisi yang turun ikut kampanye ini seolah jadi sebuah penegasan kalau Prabowo Gibran fokus untuk memenangkan suara di wilayah kandang Banteng. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, optimistis bisa menang di Jawa Tengah, tinggal mengincar suara di Kabupaten Boyolali dan Wonogiri. Salah satu jumlah yang paling banyak itu ada di kawasan tadi, itu di Boyolali sama di Wonogiri. Kalau yang lain insya Allah kita sudah banyak yang menang. Tapi dengan perkembangan sekarang optimisme satu putaran gitu? Insya Allah makin hari trennya makin bagus. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Pacul menegaskan, kader dan simpatisan kandang Banteng PDI Perjuangan di Jawa Tengah siap tempur memenangkan Pileg. Bahkan suara Jateng jadi suara terbanyak untuk mendukung Ganjar Mahfud. Aman. Untuk Jawa Tengah gimana Bapak? Jawa Tengah, oke. Yang perlu diketahui kami akan bertempur untuk 03, untuk Pileg dan Pilpres full kapasitas. Jos! Targetnya berapa Pak? Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah dibanding dari provinsi lain. Clear ya? Jadi salah satu wilayah lumbung suara terbanyak Provinsi Jawa Tengah jadi rebutan para paslon. Tak hanya itu, Jawa Tengah jadi pertaruhan gengsi politik dalam Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, saudara. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil terjun ke parit sedalam 3 meter di Jalan Poros Pangkep, Sulawesi Selatan. Akibatnya, sopir dan penumpang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Informasinya kami hadirkan dalam Kilas Nusantara. Kabel listrik bawah tanah di Jalan Jatinegara Timur, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Terdengar beberapa kali ledakan saat api membakar kabel listrik hingga sempat membuat warga dan pengguna jalan panik. Diduga kebakaran disebabkan korsleting pada kabel yang terkena air lantaran kondisi penutup kabel rusak. Api dapat dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Sebuah mobil terjun ke parit sedalam 3 meter di Jalan Poros Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelum terjun ke parit, mobil oleng ke kiri dan menabrak membatas jalan. Diduga insiden terjadi akibat sopir mengantuk dan kurang konsentrasi saat mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi. Tidak ada korban jiwa, namun sopir dan penumpang mobil terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Personel rescue damkar Kota Makassar menangkap seekor ular sanca sepanjang 5 meter yang muncul di pinggir Kanal Borong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ular pertama kali ditemukan warga tengah bersembunyi di antara rumput di pinggir kanal. Saat ditangkap, ular dalam kondisi kepala terluka. Ular kemudian ditangkap dan dibawa ke Mako Damkar Ratulangi. Informasi usai jeda, saudara. Banjir bandang menerjang ribuan rumah warga di Pasuruan, Jawa Timur. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti.
Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Banjir bandang menerjang ribuan rumah warga di Pasuruan, Jawa Timur. Material banjir berupa air disertai lumpur merendam rumah warga dengan ketinggian hingga 50 cm. Material banjir berupa air, lumpur, kayu, dan bebatuan memasuki area permukiman warga di Desa Prodo, Pasuruan. Banjir bandang juga menyebabkan jembatan penghubung antar desa bergeser. Demikianlah Kilas Kompas kali ini. Saya Asri Gunawan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Paskali Siswari. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat perang di jalur Gaza telah meningkat menjadi 26.257 orang. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, dalam 24 jam terakhir, militer Israel telah membunuh 174 warga Palestina dan melukai 310 lainnya. Sebagian besar korban masih berada di bawah reruntuhan karena ambulans dan kru pertahanan sipil tidak dapat menjangkau mereka. Tentara Israel menembaki kompleks milik Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB
untuk pengungsi Palestina di Khan Younis yang mengakibatkan banyak orang terluka. Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza dan bentrokan sengit meletus antara faksi-faksi Palestina dan pasukan Israel di Khan Younis. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Bersiap untuk eksplorasi di level yang lebih menantang? Poshman Perfume Spray Rata Extreme baru. Ini wangi buat lo para cowok pemberani. Karena odor fighting aktifnya lawan bakteri bau badan. Wangi citrus woody-nya yang maskulin, kecium non-stop all day. Level up your exploration dengan wanginya Poshman Perfume Spray Rata Extreme. Push the limit. Live. Perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita butuh persatuan dan kesatuan, dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satsep. Debat kelima, calon presiden, live, Minggu 4 Februari, pukul 4:30 sore di Kompas TV. Ketika kami datangi 3 paslon capres cawapres ini, tidak ada satupun yang mau kontrak politik. Ya bukan mengekor, kalau emang bagus, masa kita nggak support? Di tengah sorotan netralitas pemerintah di pemilu 2024, Presiden mengejutkan publik dengan klaim Presiden boleh memihak dan berkampanye. Kampanye akbar pemilu 2024 telah berlangsung. Capres-cawapres kian gencar menggait pendukung. 580 kursi parlemen di Senayan jadi rebutan 9.000 lebih calon legislatif dari 24 parpol. Bagaimana strategi parpol mendulang suara? Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, di tengah netralitas Presiden Jokowi yang jadi pertanyaan, Jokowi melontarkan pernyataan mengejutkan, Presiden boleh memihak dan berkampanye. Sementara itu, pengamat politik menilai bantuan sosial yang gencar jelang pemilu, janggal dan rawan kepentingan politik. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Namun kemudian Presiden Joko Widodo memberi klarifikasi terkait pernyataan Presiden boleh berkampanye. Jokowi menyebut ia hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait aturan kampanye di Undang-Undang Pemilu. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Di tengah sorotan netralitas Presiden, video yang menampilkan diduga pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi membuat heboh jagat maya. Pasalnya, simbol 2 jari yang muncul dari jendela mobil kepresidenan saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, identik dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Jokowi pun hanya merespons santai pro kontra simbol 2 jari dari mobil dinasnya.
Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan. Pernyataan itu diucapkan Jokowi Rabu lalu di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Capres Pemilu 2024 Prabowo Subianto turut hadir mendampingi sebagai Menteri Pertahanan. Ungkapan Jokowi pun menuai beragam tanggapan. Masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Perlu dihargai ya, karena dengan sekian banyak persepsi dan tuduhan, beliau tetap bertahan, mungkin dalam kerangka menghormati para paslon lainnya, untuk kemudian tidak menunjukkan keberpihakan. Apa yang disampaikan Pak Jokowi memang tidak salah secara undang-undang, tapi tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain ya. Sementara, pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi pernyataan dan sikap Jokowi yang dinilai melanggar logika dasar demokrasi. Adalah sekarang dia nyatakan secara terbuka. Nah, ini sebenarnya melanggar hukum loh. Presiden maupun menteri-menteri boleh berpolitik, boleh memihak, boleh. Tentu saja ya, namanya juga mereka semua kan makhluk politik, nggak bisa dihalangi juga. Tapi berkampanye dan menyatakan dukungan secara nyata itu tidak boleh. Gimana tuh aturan mainnya? Nggak boleh ada cawe-cawe, apalagi dari presiden gitu. Itu kan logika dasar dalam berdemokrasi. Kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang di undang-undang seperti apa. Nah, soal nanti bagaimana lapangan, faktanya, memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye. Di tengah isu keberpihakan Presiden dalam Pilpres yang makin nyata, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru menyarankan pasangannya Mahfud MD sekaligus Menko Polhukam mundur dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo. Ganjar berpendapat Capres-Cawapres merangkap menteri aktif rawan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Mahfud pun berjanji akan mundur di saat yang tepat. Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Di lain pihak, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman, memastikan Prabowo Subianto tak akan mundur dari Menhan. Habibur Rahman justru mempertanyakan alasan Mahfud baru berniat melepas jabatan menteri setelah ditetapkan sebagai cawapres dan menjalani masa kampanye. Rangkap jabatan istilahnya ya. Rangkap status seperti itu dianggap bermasalah, kan sudah terjadi 72 hari dijalani oleh Prof. Mahfud. Pak Prabowo hingga saat ini tidak ada ya, keinginan Pak Prabowo untuk mundur, karena Pak Prabowo adalah politisi negarawan, tokoh bangsa yang sangat amat berintegritas. Beliau kami pastikan tidak akan melakukan sedikit pun abuse of power, tidak akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Di balik ingar-bingar kampanye dan hari pemungutan suara yang kian dekat, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri gencar bagi-bagi bantuan sosial di sejumlah daerah. Di antaranya BLT El Nino mulai dari November 2023 hingga Juni 2024 sebanyak 7,52 triliun rupiah yang diberikan kepada 18,8 juta keluarga. Lalu ada bantuan pangan beras mulai Maret 2023 hingga Maret 2024 mencapai 18,6 triliun rupiah yang diterima 22 juta penerima bantuan pangan. Bansos lain yang juga masih diberikan adalah program Keluarga Harapan.
bantuan pangan non-tunai, dan program Indonesia Pintar. Meski diatur undang-undang dan jadi hak rakyat, pembagian bansos jelang pemilu justru dikhawatirkan jadi upaya negara menggait warga dalam ikatan pamrih politik. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyebut sejumlah kejanggalan dalam pembagian bansos mengindikasikan rawannya penggunaan dana negara untuk kepentingan politik. Kalau buat saya itu memang sangat kasat mata ya tentunya misalnya mengapa bansos itu kemudian diperpanjang sampai Juni 2024 ini? Karena kita tahu bukan mustahil pemilu presiden khususnya ya itu tentunya belum tentu satu putaran. Mengapa kemudian yang muncul di dalam pembagian bansos itu bukan Menteri Sosial ya? Dan daftar yang diberikan kepada masyarakat itu bukan daftar dari Kementerian Sosial ya, karena kan tidak sedikit tentuannya ya, itu besar sekali ya sampai negara mengeluarkan cadangan beras nasional ya, yang dimiliki oleh Bulog gitu kan. Saya ini adalah penggunaan dana pemerintah untuk kampanye paslon tertentu. Sebelumnya, publik dihebohkan beras bantuan Bulog yang diduga ditempel gambar paslon pilpres tertentu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun mendesak dugaan politisasi bansos dilaporkan ke Bawaslu. Kampanye, ada beras, bansos ada gambar, itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Saudara, kampanye akbar pemilu 2024 telah berlangsung. Capres-Cawapres pun kian gencar menggait pendukung. Usai jeda di 60 menit special report. Tadi karena saya fans dari artis A dan si artis A itu dekat dengan partai B misalnya, maka saya memilih partai B. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil.
Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Jadi pemimpin itu dibutuhkan orang yang tahu masa lalu, orang yang tahu masa kini, dan bisa mengerjakan masa depan. Beliau sebagai wali kota juga tidak mengecewakan walaupun sebagai 2 tahun ya. Bisakah kita kemudian menganggap prestasi 2 tahun itu sebagai modal besar untuk membawa Indonesia gitu? Nilu, Senin 29 Januari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, kampanye akbar pemilu 2024 jadi kesempatan akhir 3 pasang capres-cawapres mendulang suara. Bersiaplah, dukungan selebritas, konser megah, hingga lagu-lagu syarat jargon masing-masing paslon akan mewarnai ruang publik hingga masa tenang tiba 11 Februari mendatang. Seluruh masyarakat 2 pekan jelang pencoblosan, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bertolak ke Padang, Sumatera Barat untuk menghadiri kampanye akbar Kamis 25 Januari. Presiden Anies, Presiden Anies. Anies mengaku optimistis gagasan perubahan mampu meraih kemenangan di Provinsi Sumatera Barat pada 14 Februari mendatang. Nah, pada saat itulah diskusi makin muncul. Nah, kalau diskusi makin muncul, saya rasa pertanyaan sederhana yang dimuncul di masyarakat, apakah kondisi sekarang mau diteruskan? Harga beras mahal mau diteruskan? Lapangan pekerjaan sulit mau diteruskan? Kalau jawabannya tidak, maka pilihan adalah perubahan, dan perubahan adalah nomor 1. Sementara itu, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye di Jawa Tengah. Dalam dialognya bersama warga Wonogiri, ia berjanji akan perbaiki jalan rusak dan fasilitas kesehatan di Jawa Tengah. Pupuk, bibit, solar, PKH, KIS, BPJS, KIS, BPJS, jalan rusak, di Jawa Tengah rusak kabel. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir dalam pesta rakyat di lapangan desa Sambong Sari, Kendal, Jawa Tengah. Ganjar beberkan program unggulan untuk nelayan seperti sistem informasi harga pelelangan, penghapusan utang nelayan, serta KTP Sakti, primadona program unggulan paslon nomor urut 3. Rasanya butuh sistem informasi agar nelayan-nelayan kita bisa tahu berapa harga di tempat pelelangan sehingga mereka siap-siap. Yang berikutnya bagaimana kita mengolah ikan agar jauh lebih baik. Dan tentu saja dari salah satu yang kita sampaikan adalah beberapa nelayan yang kemarin punya problem terhadap hutang ya di KUR, dan itu bikin macet karena kondisi eksternalnya yang membuat dia tidak bisa bayar, kita akan hapuskan itu. Masa kampanye akbar yang akan berlangsung hingga 10 Februari 2024 dimanfaatkan ketiga paslon untuk mengatur strategi demi menggait suara rakyat. Pada kampanye akbar di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu, grup band Slang bersama Ketua Umum PDIP Megawati tampak berjoget bersama di panggung menghibur masa kampanye. Harus menyatakan diri, dan hari ini kita bisa mulai di Jalan Potlot bahwa Slang mendeklarasikan bahwa kita dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud.
Tak mau ketinggalan, tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran turut menggelar konser kampanye di sejumlah daerah. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda menghadiri acara konser relawan yang dimeriahkan grup band Dewa 19 di lapangan Renon Denpasar, Bali, Selasa 9 Januari lalu. Sementara itu, konser Indonesia Maju bersama Prabowo Gibran digelar di Terminal Panti Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menggait penyanyi asal Minang pada Rabu 24 Januari. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 menggait Raja Dangdut Rhoma Irama. Capres Anies Baswedan pun sempat bertemu dan meminta restu Rhoma Irama ikut kontestasi pemilu 2024. Selama ini slogan-slogan pemilu damai, pemilu aman, ini harus bisa kita realisasikan. Tak hanya menggelar konser berbalut kampanye, ketiga paslon pun ramai-ramai meluncurkan lagu resmi kampanye. Perubahan yuk dilar, amin. Hidup aman nyaman. Paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin memiliki jargon lagu berjudul Amin Aja Dulu. Sementara paslon nomor urut 2 meluncurkan lagu resmi kampanye berjudul Oke Gas Prabowo Gibran. Oke gas, nomor 2 torang gas. Sedangkan di kubu paslon nomor urut 3 memilih lagu dangdut koplo berjudul Sat Set Tas Tes ala Ganji. Tren konser gandeng musisi di kampanye akbar kian masif. Lantas, seberapa efektif selebritas mampu meraup suara pemilih? Berkaca dari konser Salam Dua Jari pada pemilu 2014 silam yang digelar di hari terakhir kampanye Pilpres atau 4 hari sebelum pencoblosan, terbukti sukses memobilisasi massa. Pada pemilu 2014, pasangan Jokowi Yusuf Kala akhirnya sukses memenangi Pilpres. Konser itu kan artis-artisnya bernyanyi secara langsung dan kemudian atau membuat performance secara langsung, sehingga ikatan emosionalnya akan lebih kuat. Tak hanya adu strategi di kampanye akbar, sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi Pilpres 2024. Tak sungkan, mereka menyatakan dukungan paslon jagoannya. Di kubu pasangan calon nomor urut 1, komunitas komika mendatangi Muhaimin Iskandar di kediamannya menyatakan dukungan. Para komika menyebut pasangan Anies Muhaimin tokoh yang bisa dikritik lewat komedi jika terpilih. Kami ini kan komedi kan corong. Ya, kami ini suara grassroots. Komedi yang lucu tuh komedi yang mewakili suara grassroots. Kami rasa kami akan bisa terus begitu. Ada di 01. Saya mendukung Pak Ganjar Mahfud adalah saya seorang marhen, pasti mendukung PDI. Kalau rasionalnya saya melihat kalau kita milih pemimpin itu kita lihat karakternya. Dan kemudian apa gagasan-gagasan ke depan? Kita melihat ada 21 programnya yang luar biasa yang dalam hal ini biayanya sama dengan makan siang. Fenomena selebritas memberikan dukungan politiknya mewarnai pesta demokrasi 2024. Tak jarang, keterlibatan selebritas di panggung politik menimbulkan perdebatan. Pasalnya, partai politik secara pragmatis melihat popularitas artis yang dapat memberikan keuntungan elektoral. Artis yang diminta untuk konser gitu. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menyebut peran selebritas dalam kampanye bisa menarik lebih banyak dukungan. Namun, tak hanya soal suara, pengaruh selebritas juga memengaruhi pendidikan politik pendukungnya. Kunto Adiwibowo khawatir pengaruh selebritas membuat pengikutnya abai visi misi calon dan fokus pada kedekatan semata. Ya, kalau menurut saya efek negatifnya ada beragam, Mbak. Pertama adalah soal pendidikan politik yang tidak tuntas akhirnya karena pemilih lebih menggunakan rasionalitas terbatas tadi, karena saya fans dari artis A dan si artis A itu dekat dengan partai B misalnya, maka saya memilih partai B. Dan saya sama sekali tidak peduli misalnya soal visi misi program dan segala macamnya itu kan gitu. Ini kan berbahaya akhirnya ketika pemilih
tidak dibiasakan untuk kemudian menjadi rasional. Saudara, di tengah ingar-bingar Pilpres 2024, strategi sejumlah partai politik untuk lolos atau bertahan di Senayan jadi sorotan menarik. Usai jeda di 60 menit Special Report. Ratusan caleg akan datang ke mereka pada waktu yang sama, tawaran yang sama. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Kata orang, gue itu si paling kerja. Keting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Kata orang, gue itu si paling kerja. Keting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Vidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Vidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand. Dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas. Serta tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Perubahan ini harus kita kembalikan
Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita butuh persatuan dan kesatuan, dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satset. Debat kelima, calon presiden, live, Minggu 4 Februari, pukul 4:30 sore di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, 580 kursi parlemen di Senayan jadi rebutan 9.000 lebih calon legislatif. Jurnalis Kompas TV Wela Andani mengajak Anda mengulik lebih dalam strategi parpol untuk menggoda rakyat memilih wakilnya. Demokrasi sudah di depan mata. Berbagai partai politik membidik hati rakyat guna mengukuhkan basis politiknya di DPR. Apa strategi yang digunakan? Lantas siapa yang akan menang dan sebaliknya siapa yang akan tersingkir? Pemilu 14 Februari 2024 kian dekat. Sebanyak 580 kursi menuju Senayan diperebutkan 18 partai politik nasional. Gagasan, janji, hingga kader terbaik pun dikerahkan demi menggait hati pemilih. Pemilih muda penentu arah demokrasi 5 tahun ke depan. Tak heran, 55% basis pemilih muda, milenial dan Gen Z jadi primadona bidikan partai politik. Lalu, apa yang jadi pertimbangan pemilih muda memilih wakilnya? Sora Francis Lia untuk pertama kalinya tercatat sebagai pemilih pemilu 2024. Admin online shop berusia 18 tahun ini aktif mencari informasi calon wakilnya secara daring. Tak jarang, video pendek For You page TikTok jadi acuannya. Biasanya dari TikTok sih, ya dari FYP biasanya kayak kampanye-kampanye, kemudian juga dari website, karena sekarang udah ada beberapa website yang digunakan buat ngerangkum data-data yang dibutuhkan oleh kita. Saya pribadi, saya lebih ke track record ya, kayak lebih ke jejak digitalnya, karena menurut saya kampanye-kampanye biasanya emang lebih mungkin lebih manis-manis begitu ya. Saya lebih ke hasil output yang udah dihasilkan. Namun, pilihan Sora masih abu-abu. Ia mengaku belum menemukan wakil yang pas di hati. Selain itu, begitu banyaknya pilihan yang disodorkan justru membuatnya bingung. Karena banyak banget kalau kita lihat dari setiap partai itu menyusungkan beberapa nama gitu kan. Dan itu ada puluhan di dalam situ. Dan kadang kurang ada penjelasan dari masing-masing partai tersebut mengenai anggota-anggotanya itu. Kayak apa sih visi misinya, apa aja hasil-hasil yang udah dikerjakan, yang membuat kita jadi bingung mau yang mana, dan ujung-ujungnya kemungkinan kebanyakan dari kita bakal cap-cip-cup nantinya. Sora berharap generasi Z bijak menyaring informasi lewat sosial media sebagai acuan memilih wakil di parlemen. Sora menaruh asa mereka yang terpilih tak melihat anak muda sebagai lumbung suara semata, tapi potensi yang patut diperjuangkan haknya. Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Huriyah menyebut menganut sistem multipartai wajar jika pemilih muda kebingungan. Kalau di Aceh lebih kasihan lagi kan, ada 24 gitu ya, 18 partai, satu partai, katakanlah ya, satu partai itu dia punya 10 calon ya di dapil tersebut. Itu baru di tingkat DPR, lalu DPRD provinsi, lalu kabupaten kota. Di dalam satu dapil ya Anda akan berhadapan dengan 18 kali 10 itu untuk DPR, terus program dan strategi yang akan dilakukan demi merebut suara rakyat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dalam 2 pemilu terakhir konsisten menduduki kursi DPR terbanyak. Namun, survei Litbang Kompas Desember 2023 lalu, partai berlambang banteng moncong putih ini terancam disalib Gerindra. Ternyata untuk PDI memang mesin partai ini kurang dapat bergerak di tataran akar rumput. Akhirnya Jawa Tengah yang menjadi basis
kandang banteng, basis pendukung loyal, ini mulai mengalihkan pilihannya kepada partai-partai lain. Sementara Gerindra sudah terlihat dominasinya untuk di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan Papua, yang sebelumnya itu melekat dengan citra PDI dan Presiden Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut PDIP optimis pertahankan posisinya di hati rakyat. Meski salah satu kadernya, Presiden Jokowi, mulai berpaling hati. Ia meyakini efek ketokohan Jokowi tak banyak memengaruhi elektabilitas partai. Survei itu sekedar pengetahuan, bukan patokan. Ya, tetapi yang jelas adalah dinamika lapangan itu berkembang terus. Dengan atau tanpa Pak Jokowi, kita nomor satu. Yang jelas, kita selalu bersama dengan rakyat. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat meyakini konsistensi menjaga demokrasi dan merawat kemajemukan Indonesia modal utama PDI Perjuangan mendulang suara di pemilu 2024. PDI Perjuangan sudah teruji keinginan perpanjangan masa jabatan presiden. 3 periode kayak tambah 3 tahun kayak, tapi apa yang disampaikan Ibu Mega tidak. Sebagai ketua umum partai, ya kita selalu patuh kepada konstitusi, ya. Maka sekali lagi ya, konsistensi ini pasti dilihat oleh rakyat. Hengkangnya sejumlah kader jelang pemilu diklaim tak memengaruhi pemenangan PDI Perjuangan. Kita buka sejarah, itu ada kader yang hebat-hebat katanya itu keluar. Kayak Laksamana Soekardi, Roy Pijanis, banyak banget ya di situ ya. Saya masih ingat tim Yati Hartono gitu ya. Tapi apa terjadi? PDI Perjuangan menang tuh semakin solid itu. Itu lebih enak seperti ini. Jadi kita lebih betul-betul maksimal berjuang daripada ada orang yang seperti duri dalam daging. Berbeda pandangan, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Huria, menilai terjadi perpecahan dalam tubuh elit PDI Perjuangan. Namun, PDI Perjuangan punya modal besar pertahankan basis suaranya lewat mesin politik dan kader militan. Pecahnya elit politiknya gitu ya. Elit ini kan sekarang ada 2 orang yang berusaha gitu ya menjadi patron. Yang pertama adalah patron lama ya, the matriarch ini ya, Ibu Megawati. Yang kedua adalah the new patron, wannabe gitu ya, patron wannabe, orang yang pengen jadi patron, yaitu Pak Jokowi. Nah, ketika PDIP juga sebenarnya dengan kondisi hari ini dia masih punya peluang untuk mempertahankan ya basis suaranya, karena mesin politik PDIP itu kan relatif kuat ya. Turut ikut kontestasi, Partai Islam tertua sejak Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dulunya berjaya menjadi partai nomor 2 setelah Golkar pada pemilu tahun 1977. Kini justru ditinggal pemilih. Pasca reformasi, berbagai partai Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang bermunculan menggerus suara P3. Pemilu 2019 menjadi titik terendah P3 sebagai partai bontot yang lolos ke Senayan dengan meraih 4,52% suara atau hanya melebihi 0,52% dari ambang batas parlemen 4%. Survei Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan elektabilitas P3 2,4% atau di bawah ambang batas parlemen. Namun, jika dibandingkan dengan perolehan survei Agustus 2023, terjadi kenaikan 0,8%. P3 ini, meskipun masih di 2, tapi dia sudah mendapatkan efek ekor jas itu dengan dukungan dari dukungannya ke Ganjar dan Mahfud. Dengan masuk ke koalisi itu, mengalami kenaikan. Dan ini rasanya masih bisa mengalami terus kelanjutan sampai pemilu nanti. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi, menyebut P3 optimis dapat meraih 50 kursi. Ia tak khawatir suara partai berlambang